Sang pembisik alam part 25 rahasia puncak awan kacau, tempat berlatih sempurna. Kata-kata tetua Zhong sangat mengejutkan Hansi sehingga ia tergagap. Ya, 20% dari kekuatan tempur, 20% dari kekuatan tempur yang dapat mengubah yang busuk menjadi yang ajaib. Tahun itu, 300.000 pasukan perbatasan musnah dengan cara yang sama. Tetua Zhong menghela napas lagi, dan di bawah pertanyaan berulang dari Ye Feng dan dua orang lainnya, dia terus berbicara tentang bendera darah jiwa pertempuran. Sekitar 100 tahun yang lalu, di wilayah suku Barbar Selatan, di Gunung Jiwa Iblis yang berbatasan dengan Kekaisaran Pedang Yuan dan Kerajaan An kuno, seorang prajurit dari Kekaisaran Dewa Ilusi yang sedang berlatih di sana menemukan medan perang kuno. Seniman bela diri ini mengumpulkan rekan-rekan seniman bela diri lainnya dan menjelajahi medan perang kuno ini berkali-kali. Akhirnya, dengan lebih dari 90% pasukan tewas atau terluka, panji darah jiwa perang dari medan perang kuno itu dikeluarkan. Setahun berlalu, dan fungsi khusus dari panji darah jiwa perang ditemukan dan diteliti. Akibatnya, dengan bantuan panji darah jiwa perang, negara-negara berperang Dewa Ilusi mulai berkembang pesat. Kekaisaran Dewa Ilusi kini memiliki wilayah terluas di antara 4 kerajaan yang ditaklukkan pada waktu itu. Pasukan Kekaisaran Dewa Ilusi pernah mencapai ibu kota kerajaan An kuno. Namun, tepat ketika kerajaan An kuno hampir hancur, panji darah Kekaisaran Dewa Ilusi tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya darah dan terbang tak terkendali. Ketika tokoh-tokoh kuat dari Kekaisaran Dewa Ilusi pergi mengejar panji darah jiwa perang, tokoh-tokoh kuat dari kerajaan An kuno, Kekaisaran Pedang Yuan, Kerajaan Air Hitam, dan bahkan suku Barbar Selatan yang mengamati dari jauh semuanya memperhatikan petunjuk ini. Akhirnya, terungkap bahwa panji darah jiwa perang telah kembali ke medan perang kuno itu. Dengan berkumpulnya tokoh-tokoh kuat dari 5 kerajaan, pertempuran epik pun terjadi. Pemimpin lama sekte Qiyun juga terluka parah dan meninggal setelah pertempuran itu. Dalam pertempuran ini, lebih dari separuh prajurit perkasa dari 5 negara gugur. Tak seorang pun ingin membiarkan mereka mendapatkan panji darah jiwa perang, karena kekuatannya sangat menakutkan. Setelah beberapa tahun mengalami kebuntuan, konferensi 5 bangsa pun terbentuk. Kelima bangsa tersebut masing-masing mengirimkan seorang komandan dan 11 prajurit ke medan perang kuno. Siapapun yang memperoleh panji darah jiwa perang akan memilikinya. Akibatnya, panji darah jiwa perang, yang merupakan simbol perang 5 kerajaan pertama, dicuri oleh suku Nanman. Pada tahun itu, suku-suku Barbar Selatan menyerang ke 4 kerajaan secara bergantian, menyebabkan penderitaan dan kematian yang luar biasa. Menurut Tetua Zhong, populasi keempat kerajaan menurun sebesar 30% dalam 5 tahun tersebut. Untungnya, setelah periode 5 tahun berakhir, panji darah jiwa perang akan secara otomatis kembali ke medan perang kuno, dan medan perang kuno akan dibuka kembali. Dengan demikian, turnamen 5 kerajaan, yang diadakan setiap 5 tahun sekali, terus berlanjut. Sejak suku Barbar Selatan merebut bendera darah jiwa perang seabad yang lalu, menyebabkan bencana, keempat kerajaan menjadi lebih waspada. Mereka tidak hanya berusaha sebaik mungkin untuk mencegah suku Barbar Selatan merebut bendera darah jiwa perang, tetapi juga meningkatkan kewaspadaan setiap kali suku Barbar Selatan berhasil melakukannya. Namun, terkadang, tindakan pencegahan tidak efektif. 10 tahun yang lalu, bangsa Barbar Selatan merebut kembali panji darah jiwa perang, yang menyebabkan pertempuran besar di ngarai darah Yinshan. Setelah konferensi 5 negara, Meng Chuan merasa sangat bersalah dan terus berkeliaran di sekitar perbatasan Yinshan, yang menyebabkan pertempuran besar yang terjadi kemudian. Kata tetua ketujuh, Zhong Lijing. Tetua Zhong, konon Meng Chuan memimpin anak buahnya yang tangguh bertahan selama 7 hari 7 malam sebelum bala bantuan tiba. Dengan keributan sebesar itu, mengapa anggota sekte tidak datang untuk menyelamatkan? Mengingat kecepatan terbang anggota sekte yang kuat, mereka seharusnya tiba dalam 1 atau 2 hari, kan? Siapa bilang kami tidak datang untuk menyelamatkan? Mata tetua Zhong tiba-tiba membelalak. Suku Barbar Selatan mengumpulkan 9 roh yang mulia, dan bahkan salah satu dari 2 raja roh yang tersisa datang. Pada saat itu, sekte Qiyun mengerahkan hampir seluruh anggota sekte, dan pemimpin sekte secara pribadi pergi untuk melawan raja roh suku Barbar Selatan. Tidak hanya suku-suku Barbar Selatan yang melancarkan serangan besar-besaran, tetapi musuh bebuyutan kerajaan Blackwater kita, Kekaisaran Pedang Yuan, juga mulai bergejolak. 400.000 pasukan ditempatkan di perbatasan, itu praktis perang pemusnahan. Sekte Qiyun bahkan tidak memiliki satupun murid sejati untuk mengawasi semuanya. Mereka semua telah dikirim keluar. Dalam pertempuran itu, salah satu tetua sekte Qiyun gugur, 2 muridnya tewas dalam pertempuran, dan pemimpin sekte terluka parah. Jika tidak, bagaimana mungkin sekte Li Shui memiliki kesempatan untuk bangkit menjadi terkenal? Tetua Zhong menghela napas. Tetua, keluarga kerajaan tidak terlalu menyukai sekte Qiyun kita akhir-akhir ini. Jika kita menghitungnya seperti ini, bukankah sekte Qiyun kita akan dirugikan? Keluh Hansi. Tak seorang pun menyangka bahwa keluhan Hansi akan memicu teguran keras dari tetua Zhong. Apa maksudmu dengan kerugian? Dalam pertempuran itu,
Sekte Qiyun kita melindungi ratusan juta orang biasa. Ini adalah kejayaan dan pencapaian terbesar Sekte Qiyun kita. Kau tinggal di Sekte Qiyun, menikmati kehidupan mewah dengan pakaian dan makanan yang enak, serta kemewahan memiliki halaman pribadi sendiri dengan para pelayan. Kemanapun kau pergi, kau disambut oleh para pejabat dan dihormati oleh rakyat. Ketika seseorang mencapai pencerahan, seluruh klan diberkati. Inilah perlakuan mewah yang kau terima setelah memperoleh kekuatan besar. Namun, dengan kekuasaan yang besar datang tanggung jawab yang besar. Jika Anda menikmatinya, Anda harus menanggung konsekuensinya. Ketika bencana melanda, kalian para ahli bela diri yang perkasa harus maju untuk melindungi penduduk dunia dari malapetaka. Ingat, demi rakyat, demi seluruh rakyat. Konferensi 5 negara ini adalah saatnya kalian memikul tanggung jawab. Teriak Tetua Zhong dengan tegas, dan Ye Feng tiba-tiba merasakan pencerahan. Soal keluarga kerajaan, HMPH, selama Sekte Qiyun kita bersedia, kita bisa langsung menempatkan Kaisar Boneka di atas tahta, terlepas dari apakah mereka suka atau tidak. Aku sudah pernah membunuh pangeran sebelumnya. Ye Feng dan 2 orang lainnya tampak terkejut. Kata-kata Tetua Zhong sangat mendominasi, dan sampai batas tertentu, kata-kata itu mencerminkan sikap Sekte Qiyun terhadap keluarga kerajaan. Akan aneh jika keluarga kerajaan-kerajaan Blackwater tidak menyukai Sekte Qiyun. Saat awan gelap berpencar dan angin bertiup, suasana langsung menjadi muram. Mungkin Tetua Zhong merasa bahwa kata-katanya telah menakutkan ketiga murid itu, karena setelah beberapa saat, dia tiba-tiba angkat bicara tentu saja. Harta karun medan perang kuno ini tidak terbatas pada panji darah jiwa perang. Medan perang kuno ini konon merupakan lokasi pertempuran berdarah yang melibatkan pasukan Dewa Iblis kuno, meninggalkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Setiap 5 tahun sekali, ketika medan perang kuno ini dibuka, murid-murid dari sekte-sekte utama di 4 kerajaan bertarung habis-habisan untuk memperebutkan satu tempat. Ngomong-ngomong, alasan mengapa Meng Chuan mampu menahan pasukan barbar selatan sepanjang malam dengan kultivasi alam pemandu roh tingkat puncaknya dan membunuh puluhan guru roh dan praktisi roh adalah karena dia memperoleh manfaat besar di medan perang kuno ini. Kata Tetua Zhong. Mendengar itu, mata Ye Feng dan 2 orang lainnya langsung berbinar. Manfaat apa yang diperoleh kakak senior Meng Chuan dari medan perang kuno yang memungkinkannya membunuh puluhan guru roh dan praktisi roh seorang diri? Desak Hansi. Aku tidak tahu. Tapi, setiap ahli bela diri yang kembali hidup-hidup dari medan perang kuno telah mengalami peningkatan kekuatan hingga berbagai tingkat. Apakah kau mengenal Liao Feibai? 5 tahun lalu, Liao Feibai kembali dari medan perang kuno dan mendapatkan reputasi sebagai raksasa berwajah iblis. Kekuatannya, semua orang terkejut lagi. Ye Feng berbeda. Tetua Zhong tidak mengetahui tentang keuntungan yang diterima Meng Chuan, tetapi Ye Feng mengetahuinya. Membayangkan hal itu membuat jantung Ye Feng berdebar kencang. Meng Chuan sebenarnya memperoleh kemampuan ilahi penempa meridian di medan perang kuno. Lalu, kemampuan apa yang akan diperoleh Ye Feng? Dalam sekejap, ekspresi Ye Feng berubah penuh antisipasi. Setelah rahasia konferensi 5 bangsa terungkap, semua orang merasa lelah mendengarkan dan duduk bersila di atas elang pemecah awan gelap untuk bermeditasi. Burung elang itu terbang sangat tinggi menembus awan, hampir menembus awan itu sendiri. Ledakan. Tiba-tiba terdengar gemuruh guntur dari depan. Ye Feng terkejut, tetapi kemudian dia melihat awan gelap bergulir dan awan petir menutupi langit. Mata Ye Feng langsung berbinar. Burung elang itu menerobos awan gelap dan memasuki wilayah udara yang dipenuhi awan gelap bergulir dan angin kencang. Ini adalah pertama kalinya Ye Feng menyaksikan pemandangan angin kencang dan awan gelap dari jarak sedekat ini. Kesempatan seperti ini terlalu langka untuk didapatkan. Dengan pikiran tenang dan konsentrasi penuh, di tengah deru angin, Ye Feng segera mulai memahami konsepsi artistik yang kabur dan tidak jelas tentang angin dan awan yang berjatuhan dari segala arah. Dengan kilat menyambar di atas kepala dan awan gelap membayangi, kilatan petir sesekali memecah keheningan, bahkan binatang iblis tingkat bumi kelas atas seperti elang pemecah angin awan gelap pun harus memperlambat kecepatan terbangnya dalam kondisi cuaca buruk seperti itu. Hal ini, pada gilirannya, membuat Ye Feng semakin diuntungkan dalam memahami Dao. Awan gelap bergolak dan bertabrakan diterpa angin kencang. Sesekali menghasilkan deru guntur yang memekakan telinga. Petir menyambar orang-orang di atas elang pemecah angin di tengah awan gelap, tetapi Tetua Zhong berhasil menangkis semuanya. Gemuruh. 6 atau 7 awan gelap bertabrakan dengan keras, dan pada saat gemuruh yang dahsyat itu, kilat yang menyilaukan menyambar ke bawah. Pemandangan ini menghadirkan gambaran yang sama sekali berbeda bagi Ye Feng, yang sebelumnya fokus dan penuh perhatian. Di mata Ye Feng, kilat yang menyambar itu seperti cahaya pedang yang menghantam dari segala arah. Ledakan. Makna sebenarnya dari gerakan keempat teknik pedang angin dan awan, 8 arah angin dan awan jatuh, ditafsirkan dengan jelas dan tegas oleh awan gelap di hadapan kita. Aura yang kuat dan tak dapat dijelaskan, seperti guntur, tiba-tiba mulai berkumpul di sekitar Ye Feng. Aura itu semakin kuat, bahkan menyebabkan elang pemecah angin awan hitam di bawah kaki semua orang berteriak ketakutan. Kakak Ye, apa ini? Pencerahan,
Jangan ganggu dia. Tetua Zhong menghentikan semua orang dan mengucapkan mantra untuk menenangkan elang pemecah angin awan gelap, memperlambatnya lagi untuk membantu Ye Feng memahami misteri tersebut. Namun, anak harimau bersayap awan yang berada di sebelah Ye Feng sama sekali tidak terluka. Perbedaan besar antara binatang roh yang dikorbankan darah dan binatang roh yang dikendalikan oleh prajurit perkasa yang menggunakan teknik penjinakan binatang juga terungkap pada saat ini. Awan mulai berkumpul di atas kepala Ye Feng, dan aura yang kuat bahkan menarik beberapa awan gelap. Tepat ketika semua orang sedang mengumpulkan kekuatan mereka, Ye Feng tiba-tiba melompat dari elang pemecah angin awan gelap. Memanggil. Pedang kristal surgawi dihunus, dan teknik 8 arah angin dan awan yang jatuh dari jurus pedang angin dan awan dilepaskan. Saat pedang dihunus, ekspresi Tetua Zhong, Gao Xinglie, dan Hansi semuanya berubah drastis. Aura pedang Ye Feng seketika mengembun menjadi beberapa awan pedang di langit. Awan pedang itu tampak terkoyak oleh suatu kekuatan dan bertabrakan dengan dahsyat. Pada saat tabrakan, Ye Feng menebas ke bawah dengan pedangnya. Gemuruh. Angin dan awan berjatuhan dari segala arah, dan guntur bergemuruh. Di tengah cahaya pedang yang menebas ke bawah, kilat tiba-tiba muncul entah dari mana dari awan pedang, bercampur dengan cahaya pedang dan menyambar seperti guntur yang menggelegar, membelah langit dan menerangi langit yang gelap. Konsep artistik macam apa ini? Ini sangat menakutkan. Seru Hansi dan Gao Xinglie serempak. Namun, tetua ketujuh, Zhong Lijing, tampaknya menyadari sesuatu, ekspresinya berubah drastis, dan dia tiba-tiba meraung, Ye Feng, cepat sarungkan pedangmu. Gemuruh. Saat Ye Feng melepaskan sambaran petir dari jurus 8 arah angin dan awan menurun, sambaran petir yang sebelumnya berputar dan bertabrakan di awan gelap di atas tiba-tiba menyatu menjadi sambaran petir sebesar ember, yang menyambar ke arah Ye Feng. Lebih tepatnya, mereka tertarik oleh sambaran petir yang dilepaskan oleh ilmu pedang Ye Feng dan bergegas mendekat. Tetua ketujuh, Zhong Lijing, meraung tepat pada saat itu. Hampir bersamaan, perasaan yang sangat berbahaya muncul di hati Ye Feng, dan Ye Feng tiba-tiba menyadari sesuatu. Secara naluriah, dia tiba-tiba melonggarkan cengkeramannya, dan pedang kristal surgawi di tangannya jatuh terhempas ke bawah. Ledakan. Sambaran petir, setebal ember, menembus pedang kristal surgawi yang telah dilepaskan Ye Feng, dan bergulir mengikuti jalur petir yang sebelumnya telah dilancarkan Ye Feng. Ledakan. Di darat, sambaran petir setebal ember air menghantam, menciptakan kawah berdiameter 100 meter. Burung elang itu tiba-tiba berhenti saat awan gelap terbelah, dan semua orang Ye Feng, Gao Xinglie, Hansi, dan tetua ketujuh Zhong Lijing berkeringat dingin. Ye Feng menyentuh rambutnya yang menjadi lurus karena sambaran petir yang terlalu dekat, masih merasakan ketakutan yang lingering. Ini benar-benar kasus di mana keberuntungan dan kemalangan saling terkait. Ye Feng telah memahami sebagian dari esensi alam angin dan awan. Tetapi seandainya dia terlambat sepersekian detik saja, dia pasti sudah mati. Ye Feng tidak percaya dia akan selamat dari ledakan sambaran petir sebesar ember itu. Tetua Zhong, terima kasih telah mengingatkan saya. Mendengar itu, Tetua Zhong tersenyum kecut, cepat ambil pedangnya. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan bisa menghadapi pemimpin sekte. Syukurlah. Di tanah, Ye Feng berdiri di sana, menatap kosong ke kawah besar yang berdiameter 100 meter. Kekuatan alam, jika digunakan dengan benar, dapat menghancurkan bumi. Untungnya, petir itu melewatinya begitu saja, dan selain gagangnya yang hangus, pedang Tianjing tidak mengalami kerusakan apapun. Kembali ke atas Cloud Breaking Falcon, kami melanjutkan perjalanan kami. KKE, pemahamanmu luar biasa. Kau telah memahami inti dari seni ini hanya setelah beberapa saat melintasi awan petir. Kata Hansi dengan iri. Bagaimana mungkin? Aku sudah mencoba memahami esensi teknik pedang angin dan awan selama sebulan sekarang, dan baru hari ini aku menguasai satu gerakan. Untuk memahami esensinya secara utuh, aku masih jauh dari memanggil. Suara tajam dan melengking tiba-tiba terdengar dari balik elang pemecah angin awan gelap, dan bayangan merah tua melintas di dekatnya lalu menghilang dalam sekejap. Monster jenis apa ini? Cepat sekali. Seharusnya itu adalah roh angin bangau merah dari sekte Dewa Ilusi Kekaisaran Dewa Ilusi, jawab Tetua Zhong. Roh angin bangau mahkota merah berperingkat berapa? Mengapa ia begitu cepat? Tanya Ye Feng. Kali ini, Tetua Zhong tidak terburu-buru menjawab. Ia berhenti sejenak sebelum dengan lembut mengucapkan dua kata peringkat surgawi. Satu-satunya binatang iblis tingkat rendah peringkat surga di seluruh domain naga hitam yang telah dijinakan oleh seorang ahli bela diri dan dijadikan binatang roh. Mendesis. Ye Feng, Gao Xinglie, dan Hansi semuanya terkejut. Fiuh. Tiba-tiba, suara kicauan burung yang tajam terdengar dari bagian belakang kanan elang pemecah angin awan gelap. Seketika itu juga semua orang menoleh. Mereka melihat cahaya keemasan sebesar gunung kecil tiba-tiba menerjang ke arah elang pemecah angin awan gelap. Mengaum. Ugh. Anak kucing harimau bersayap awan dan elang pemecah awan gelap meraung dan melolong bersamaan. Zoutua,
Kau masih saja tidak tahu malu seperti biasanya. Selalu menggunakan serangan mendadak. Dengan raungan, Tetua Zhongli melambaikan lengan bajunya, sedikit menghalangi cahaya keemasan seperti gunung yang menyerbu ke arahnya, dan segera mendesak elang pemecah angin awan gelap untuk menghindar. Cahaya keemasan yang menyerupai gunung itu sebenarnya adalah elang pemutar langit bersayap emas, seekor binatang iblis tingkat tinggi dari peringkat bumi. Angin menderu dari elang pemutar langit bersayap emas menerbangkan Ye Feng, Gao Xinglie, dan Hansi dari elang pemecah angin awan gelap, membuat mereka jatuh dari ketinggian 200 meter dari langit. Baru kemudian mereka bertiga mengaktifkan kekuatan spiritual mereka untuk melayang dan menghentikan jatuhnya. Jika kultivasi mereka lebih lemah, mereka mungkin akan mati karena jatuh. Hahaha, Zhong Wuming, aku hanya sedang menguji kekuatan murid-murid Sekte Qiyun Mu. Tapi kau bahkan tidak bisa berdiri tegak. Bukankah kau terlalu menyedihkan? Di tengah tawa riuh, elang penerbang langit bersayap emas menukik turun dan terbang menjauh ke kejauhan. Zhong Wuming, dengan kekuatanmu yang pas-pasan, sebaiknya kau pulang sekarang juga untuk menghindari kehilangan nyawa dan dipermalukan. Hahaha, tawa yang akhirnya memecah keheningan bukanlah lagi tawa hantu tua Zhou yang disebutkan Tetua Zhong, melainkan tawa kemenangan sekelompok orang. Kemungkinan besar semua murid lain di elang penjelajah langit bersayap emas tertawa terbahak-bahak. Wajah Ye Feng, Gao Xinglie, dan Hansi semuanya berubah sangat muram pada saat yang bersamaan. Tetua Zhong, siapakah hantu tua Zhou tadi? Tanya Ye Feng dengan suara berat. Pengalaman mengerikan barusan telah membangkitkan kemarahan Ye Feng dan dua orang lainnya. Siapa lagi kalau bukan Zhou Zi, tetua sekte pedang Yuan dari Kekaisaran Pedang Yuan. Zhong Lijing tersenyum getir. Baik Kekaisaran asal pedang maupun Ye Feng dari sekte asal pedang mengetahuinya. Kekaisaran Jian Yuan adalah negara tetangga Kerajaan Air Hitam. Di antara kelima kerajaan, selain suku Barbar Selatan, Kekaisaran Jian Yuan memiliki perbatasan terbanyak dengan Kerajaan Air Hitam. Selama ratusan tahun, hubungan antara Kekaisaran Jian Yuan dan Kerajaan Air Hitam merupakan sejarah peperangan, yang dipenuhi dengan invasi dan serangan balasan. Selama ratusan tahun, Sekte Qiyun telah melindungi Kerajaan Blackwater. Terutama di masa-masa kritis, Sekte Qiyun selalu berhasil membalikan keadaan dan menangkis puluhan serangan dari Kekaisaran Pedang Yuan. Akibat perang tersebut, banyak sekali murid dari kedua belah pihak yang tewas. Bahkan, salah satu pemimpin sekte asal pedang tewas di tangan pemimpin Sekte Qiyun. Sekte Qiyun setidaknya memiliki 6 murid sejati dan 4 tetua sekte yang dibunuh oleh sekte asal pedang. Sekte asal pedang dapat dianggap sebagai musuh bebuyutan Sekte Qiyun. Dalam 5 tahun terakhir, Kekaisaran asal pedang berada di bawah tekanan besar karena tetangganya, Kekaisaran Dewa Ilusi, telah merebut bendera darah jiwa perang. Hubungannya dengan Kerajaan Air Hitam sedikit membaik, tetapi gesekan kecil masih berlanjut. Aku melihat apa yang baru saja terjadi. Jika kau punya kesempatan, beri pelajaran yang setimpal kepada sekte asal pedang. Selanjutnya, prioritas pertama konferensi 5 negara ini adalah untuk mencegah bangsa Barbar Selatan merebut bendera darah jiwa perang, dan prioritas kedua adalah untuk sepenuhnya mencegah Kekaisaran Pedang Yuan merebut bendera darah jiwa perang. Saat waktunya tiba, lebih baik kau bekerja sama dengan Kekaisaran Dewa Ilusi dan membiarkan mereka merebut bendera darah jiwa pertempuran daripada membiarkan Kekaisaran asal pedang mengambilnya. Orang-orang dari Kekaisaran asal pedang itu semuanya seperti anak serigala, kata Tetua Zhong. Meskipun semua orang mengangguk setuju, Ye Feng merasa frustrasi. Setelah berbicara begitu lama, Tetua Zhong sama sekali tidak menyebutkan bahwa Kerajaan Blackwater telah merebut bendera darah jiwa perang secara mandiri. Tetua Zhong, mengapa kita harus bekerja sama dengan orang lain? Mengapa kita tidak merebut kembali bendera darah jiwa pertempuran itu sendiri? Tanya Ye Feng. Ambil kembali sendiri. Tetua Zhong tersenyum kecut. Aku sangat ingin tapi kemungkinannya kecil. Sudah 100 tahun berlalu, dan telah diadakan total 20 konferensi 5 bangsa. Menurutmu, sudah berapa kali Kerajaan Blackwater kita berhasil merebut kembali panji darah jiwa perang? Tanya Tetua Zhong. Kerajaan Blackwater kita mungkin hanya berhasil merebut panji darah jiwa perang beberapa kali. Kurasa, mungkin 3 kali? Hansi agak optimis. Tetua Zhong tersenyum kecut. Dilihat dari ekspresi Anda, Tetua, sepertinya tidak mungkin terjadi 2 kali. Anggap saja sekali, kata Gao Xinglie. Tetua Zhong terus tersenyum getir. Kini, Ye Feng akhirnya terkejut. Tetua Zhong, tidak mungkin Anda belum pernah melakukannya sekalipun? Tetua Zhong mengangguk. Benar, jangan pernah sekalipun. Bukan berarti aku mencoba mengecilkan hatimu. Di antara kelima kerajaan, Kerajaan Air Hitam kita bahkan lebih lemah daripada suku Barbar Selatan. Jika bukan karena strategi diplomatik kita yang konsisten dalam membentuk aliansi dan sekte Qiyun kita yang memiliki artefak spiritual pelindung sekte, Kerajaan Air Hitam mungkin sudah dianeksasi oleh Kekaisaran asal pedang 10 tahun yang lalu. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Singkatnya, lakukan yang terbaik dan miliki hati nurani yang bersih. Kecepatan elang pemecah angin awan gelap sangatlah tinggi.
10 kali lipat kecepatan pendekar alam pemandu roh dan 2 kali lipat kecepatan pendekar alam transformasi roh tingkat puncak. Dalam 1 jam, ia dapat dengan mudah terbang sejauh 2000 mil. Setelah terbang selama sehari semalam, Ye Feng, Gao Xinglie, dan Han Xi, yang telah berlatih dengan mata tertutup, membuka mata mereka secara bersamaan. Tepatnya, mereka terbangun oleh aura yang menakutkan, dan kucing macan bersayap awan di samping tubuh Ye Feng merinding. Di kejauhan, puncak gunung yang gelap menjulang tinggi, dengan bebatuan bergerigi, dan sebuah puncak tunggal, seperti tombak panjang, menunjuk lurus ke langit, memancarkan aura yang meresahkan, seperti dewa iblis. Aura yang mengejutkan Ye Feng dan 2 orang lainnya berasal dari puncak gunung yang gelap ini. Kalian semua sudah bangun, kan? Benar, kita sudah sampai di Gunung Jiwa Iblis. Tetua Zhong tersenyum, dan saat jimat pengendali binatang di tangannya berkilat, elang pemecah angin awan gelap mengeluarkan teriakan panjang dan menyerbu secara diagonal menuju lereng gunung. Di tengah perjalanan mendaki gunung, beberapa tenda sudah berdiri, dan orang-orang terlihat bergerak di sekitarnya. Beberapa puluh meter jauhnya, seekor elang bersayap emas baru saja hinggap, dan sekitar selusin murid yang mengenakan pakaian khas sekte asal pedang sedang mendirikan tenda. Melihat elang pemecah awan hitam turun dan Ye Feng serta yang lainnya mendarat, beberapa murid sekte asal pedang segera menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Salah satu murid sekte asal pedang bahkan dengan sombongnya melangkah maju dan mengejek, "Heh, kalian benar-benar beruntung bisa selamat dari tabrakan itu. Apa yang kau katakan? Ulangi lagi kalau kau berani." Gao Xinglie, dipenuhi amarah, melangkah maju seperti binatang buas, matanya tertuju pada murid sekte pedang Yuan itu. "Punya nyali? Nyaliku besar sekali." Murid sekte asal pedang itu menampar selangkangannya dengan sangat menghina Ye Feng dan 2 orang lainnya. Sambil berkata, "Kalian tidak mati karena jatuh tadi? Sudah kubilang, silakan gigit aku kalau berani." Gao Xinglie sangat marah, dan Ye Feng, yang juga geram, segera bertindak. Memanggil. Langkah mengejar bintang adalah langkah lurus, mengambil 1 langkah ke depan. Mungkin murid sekte asal pedang itu terlalu sombong. Mungkin tidak ada yang menyangka seseorang akan berani bergerak, atau mungkin kecepatan Ye Feng terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Dalam sekejap, Ye Feng muncul di belakangnya, tangan kanannya terulur dan mencengkeram tenggorokannya dengan erat. Tangan kiri Ye Feng melepaskan gelombang jari pedang esensi sejati, langsung menekan bagian belakang jantung murid sekte pedang Yuan. Dengan satu dorongan ke depan, murid sekte pedang Yuan bahkan tidak sempat melepaskan energi spiritual pelindungnya sebelum jari pedang esensi sejati Ye Feng menembus kulit punggungnya. Kekuatan pedang tetap tersembunyi. "Jika aku jadi kau, aku akan bersikap baik. Jika ada sedikit saja gangguan pada kekuatan spiritual di dalam dirimu, tangan kananku akan mencekik tenggorokanmu, dan pedang spiritual tangan kiriku akan menusuk jantungmu. Lalu aku akan membangkitkannya." Ye Feng berkata dengan nada yang sangat kejam. Energi spiritual yang bergejolak di dalam diri murid sekte asal pedang itu seketika berhenti. Semuanya berhenti seolah membeku dalam waktu. Karena dia merasakan pedang roh yang menekan punggungnya tiba-tiba menusuk lebih dalam 3 inci. Kini kurang dari 1 inci dari jantungnya. "Apa yang sedang kamu lakukan? Dasar bajingan, kau mencari kematian. Bebaskan Zheng Shuang sekarang juga." Pada saat itu, sekitar selusin murid sekte asal pedang yang sedang mendirikan tenda akhirnya bereaksi. Dalam sekejap, mereka mengepung Ye Feng, Han Xi, Gao Xinglie, dan Zhong Lijing. "Sialan, kalau kau tidak mau dibacok sampai mati oleh hujan pedang, lepaskan dia." LZ Xiong, seorang murid dalam sekte asal pedang, meraung ke arah Ye Feng. Klik. Suara tulang patah berasal dari tenggorokan Zheng Shuang, yang ditawan oleh Ye Feng. "HMPH, coba saja dan lihat siapa yang mati duluan." Ye Feng mencibir. Han Xi menghunus pedang panjangnya, aura Gao Xinglie melonjak, dan aura tetua Zhong meledak. Dia melangkah maju dan seketika memaksa ke-10 murid sekte asal pedang untuk mundur selangkah demi selangkah. Pada saat yang bersamaan, suara tetua Zhong terdengar di telinga Ye Feng. "Ye Feng, boleh saja bermain-main, tetapi kamu tidak boleh membunuh siapapun sekarang. Penatua, aku tahu apa yang penting. Zhong Wuming, kau terlihat sangat mudah marah beberapa hari terakhir ini. Bebaskan dia segera." Tetua Zhouzi dari sekte asal pedang keluar dari tenda yang baru didirikan sambil mengumpat. "Dasar bocah kurang ajar, berani-beraninya kau menyentuh seseorang dari sekte asal pedang kami? Kau cari masalah." Klik. Ye Feng menggerakkan tangannya ke bawah dan mengerahkan kekuatannya. Dan Zheng Shuang menjerit saat Ye Feng mematahkan bahu dan tulang selangkanya. Dengan suara robekan lembut, serpihan tulang putih itu terlihat. "Jika aku mendengar satu kata makian lagi, aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhnya. Dasar bocah nakal, berani-beraninya kau." Klik. Ye Feng benar-benar berhasil mencungkil sepotong tulang dari daging Zheng Shuang. Saat darah menyembur keluar, Zheng Shuang menjerit kesakitan, tetapi dia sama sekali tidak berani bergerak. Pedang spiritual Ye Feng hanya berjarak 1 inci dari jantungnya. Jika dia gemetar lebih hebat lagi, Ye Feng mungkin akan membunuhnya,
bukan dirinya. Tetua Zouzi dari sekte asal pedang, yang hendak mengumpat, menelan kata-katanya dan menoleh menatap Zhong Lijing dengan ekspresi yang sangat serius. Zhong Wuming, apa maksudmu? Apakah kau ingin berkelahi habis-habisan di sini? Ayo kita bertarung. Aku sudah membunuh banyak murid sekte asal pedangmu sebelumnya. Apa kau pikir aku benar-benar tidak berani? Bahkan jika aku kehilangan Du Shuang dan melenyapkan 4 anggota sekte Qunmu, itu tetap kemenangan. Dengan teriakan keras, aura menakutkan muncul dari Tetua Zouzi dari sekte asal pedang. Tetua Zou, apa maksudmu dengan ini? Jukun, pangeran ketiga kerajaan Blackwater, muncul dari tenda lain bersama beberapa pendekar bela diri. Hampir bersamaan, Tetua Lisi dari sekte Li Shui, yang mendampingi Jukun, juga berteriak marah. Jika kau ingin menghancurkan sekte Qun, kau harus meminta persetujuan sekte Li Shui. Ketika Tetua Zouzi dari sekte asal pedang mendengar teriakan marah Lisi, dia sama sekali tidak merasa aneh. Itu sangat normal. Namun, Chang'an, seorang murid sekte Li Shui di belakang Lisi, adalah orang pertama yang merasa bingung. Tetua, mengapa kita harus membantu sekte Qun? Orang-orang mereka sudah musnah. Patah. Sebelum Chang'an selesai berbicara, ia ditampar keras di wajah oleh Lisi, yang membuatnya terhuyung mundur beberapa langkah. Tamparan itu begitu kuat hingga darah menetes dari sudut mulutnya. Dasar bodoh, tidak bisakah kau membedakan antara urusan keluarga dan urusan negara? Jika kau terus bertindak gegabah seperti ini, aku akan langsung mengusirmu dari sekte Li Shui. Chang'an langsung terkejut. Tetua Lisi belum pernah semarah ini sebelumnya, karena ia hampir diusir dari sekte Li Shui hanya setelah mengucapkan satu kalimat. Keempat anggota sekte Li Shui, kelima anggota keluarga kerajaan Air Hitam termasuk pemimpinnya, dan 2 murid dari sekte kecil segera melangkah maju dan menghadapi murid-murid sekte Jianyuan. Secercah kekaguman terpancar di mata Ye Feng. Pasti ada alasan mengapa sekte Li Shui mampu bangkit begitu cepat. Berdasarkan perkataan Tetua Lisi saja, skala sekte Li Shui jelas bukan skala kecil. Ye Feng bukanlah tipe orang yang gegabah dan akan menimbulkan masalah bagi sesama muridnya. Dia bertindak cepat barusan karena melihat tenda-tenda keluarga kerajaan Air Hitam, dengan maksud untuk melampiaskan amarahnya. Dalam sekejap mata, kedua pihak menjadi seimbang. Pada saat ini, seorang tetua lain dari sekte asal pedang tiba, tetapi itu pun sia-sia. Zhong Wuming, apakah kau sudah membuat cukup banyak masalah? Jika sudah, suruh muridmu untuk membebaskan Sandera. Teriak Tetua Zouzi dari sekte asal pedang. Sebelum Tetua Zhong sempat berbicara, Ye Feng mencibir, membebaskan mereka? Kita bisa membebaskan mereka, tapi suruh dia meminta maaf kepada kita dulu. Untuk apa kau meminta maaf? Ekspresi Zouzi berubah. Apa kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan? Teriak Ye Feng dengan tegas. Pada saat itu, Zouzi tiba-tiba menyadari. Nak, aku tidak berbicara padamu, aku berbicara pada Zhong Wuming. Baiklah, kau bisa bicara pelan-pelan dengan Tetua Zhong. Aku akan berurusan dengan Zheng Shuang dulu. Mengabaikan ekspresi Zouzi yang semakin muram, Ye Feng tiba-tiba meraih luka Zheng Shuang dan berkata, apakah kau akan meminta maaf sendiri? Atau kau ingin aku mencabik-cabikmu lebih parah lagi? Zheng Shuang dianggap sebagai pria yang tangguh, tetapi metode Ye Feng yang kejam benar-benar membuatnya takut. Tetua Zhou baru saja mengumpat dan merobek sebagian kecil tulang selangkanya. Hanya seorang ahli bela diri di alam induksi roh yang mampu menumbuhkannya kembali dalam waktu setengah tahun dengan bantuan obat spiritual. Tetapi bagi orang biasa, itu akan melumpuhkan mereka. Meskipun begitu, jika terlalu banyak bagian tubuhnya yang diangkat, ia akan menjadi lumpuh total. Terlebih lagi, pedang roh itu masih tertancap di hatinya. Maafkan aku. Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak mengucapkan kata-kata kasar. Zheng Shuang segera mundur, dan wajah para anggota sekte Jianyuan, terutama Tetua Zouzi dan Yuga Obo, langsung berubah muram. Memalukan sekali. Aku benar-benar kehilangan muka. Namun, apa yang bisa Anda lakukan ketika seseorang begitu kejam dan tidak berperasaan? Apakah itu hanya umpatan? Dalam perjalanan ke sini, bukankah kau, bajingan, yang mendorong elang bersayap emas yang mampu memutar langit untuk menabrak kita? Katakan padaku, bukankah itu benar? Tidak, bukan aku. Masalah ini bisa saja menjerat Zheng Shuang, tetapi apa yang dilakukan Ye Feng sekarang justru untuk menjebaknya. HMPH, kalau bukan kamu, bajingan mana yang melakukannya? Zheng Shuang terstunned. Semua orang tahu siapa yang berada di balik semua ini, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Wajah Tetua Zouzi dari sekte asal pedang yang berdiri di samping telah memucat-pucat. Zhong Wuming, apa kau yakin ingin terus seperti ini? Zhou Zichang menarik napas dalam-dalam dan berteriak, menahan amarahnya. Baiklah. Sebenarnya, aku juga ingin tahu bajingan mana yang mengirim elang bersayap emas pengubah langit untuk menyergap kita. Sikap Tetua Zhong sangat tegas. Tatapan Zhou Zi menjadi gelap, dan dia menatap pangeran ketiga Jukun, berkata dengan suara berat, Pangeran ketiga,
Anda adalah komandan kerajaan air hitam di konferensi 5 kerajaan ini. Apakah kerajaan air hitam Anda berencana untuk memulai perang dengan kekaisaran asal pedang saya? Ini, Pangeran ketiga Jukun langsung merasa gugup. Kalau begitu, mari kita mulai perang. Bukankah kita sudah pernah bertarung dengan kekaisaran pedang Yuan MU sebelumnya? Aku bahkan pernah membunuh salah satu murid sejati sekte pedang Yuan MU. Saat Pangeran ketiga Jukun ragu-ragu, Tetua Lisi dari sekte Li Sui menjawab untuk Jukun. Baiklah, jika kau tidak mau bicara, maka minta maaflah atas perbuatan bajingan ini. Bicaralah dengannya, minta maaflah atas perbuatan bajingan yang menyerang kita itu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Mendengar kata-kata Ye Feng, Zheng Xuang merasa ingin menangis. Lebih baik membunuhnya saja. Bajingan yang dibicarakan Ye Feng tak lain adalah Tetua Zhou Zi. Kau tidak mau bicara, ya? Ye Feng mencibir. Sambil mencibir, sebuah tangan besar yang dipenuhi energi spiritual muncul dari tangan kirinya dan meraih selangkangan Zheng Xuang. Kau tadi mengumpat sambil menepuk selangkanganmu, dan kau bilang akan menggigit kami kalau tidak suka. Aku tidak akan menggigitmu, aku hanya akan menghancurkan testismu. Wow! Tangan Ye Feng yang dipenuhi energi spiritual yang kuat tiba-tiba menggenggamnya. Bicaralah, aku akan bicara. Seketika itu, Zheng Xuang berteriak. Dibandingkan dengan kebahagiaan seksual seumur hidup, pernyataan itu sebenarnya tidak ada artinya. Poin terpenting adalah, dilihat dari tindakan kejam Ye Feng sebelumnya, Zheng Xuang sudah menyadari bahwa Ye Feng adalah orang yang menepati janji. Aku minta maaf atas nama bajingan yang menggunakan elang pengubah langit bersayap emas untuk melancarkan serangan mendadak. Itu kesalahan kami, seharusnya kami tidak menyergapmu di tengah jalan. Merasakan Ye Feng mengerahkan kekuatannya, Zheng Xuang menutup matanya dan berteriak. Hahaha, orang-orang dari sekte Qiyun, sekte Li Shui, dan keluarga kerajaan Blackwater tertawa terbahak-bahak. Bahkan tawa itu terdengar dari beberapa tenda di kejauhan. Tetua Zhou Zi dari sekte asal pedang telah berubah menjadi wajah ungu kebiruan yang sangat gelap. Baiklah, aku, Ye Feng, akan menepati janjiku. Jika kau berkata begitu, aku akan membiarkanmu pergi. Dengan satu serangan telapak tangan, Ye Feng mendorong Zheng Xuang menjauh. Hampir bersamaan, El Zixiong, murid senior dari sekte dalam sekte Jianyuan, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Apa? Kau Ye Feng? Dengan raungan yang mengamuk, dia menerkam Ye Feng dengan kecepatan kilat. Pergi dari sini. Dengan raungan yang dahsyat, Gao Xinglie, yang telah bersiap, tiba-tiba mengembangkan lengan kanannya dan melesat keluar. Bang! Lu Zixiong, yang meraung dan menyerang Ye Feng, terlempar mundur lebih dari 10 langkah oleh Gao Xinglie. Sesaat kemudian, suara dentingan pedang terdengar tanpa henti. Para prajurit dari kerajaan Blackwater dan kerajaan asal pedang seketika membentuk barisan saling berhadapan. HMPH. Seperti yang sudah diduga, orang-orang dari sekte asal pedangmu suka melancarkan serangan mendadak. Bajingan itu tadi juga begitu. Kau, El Zixiong, juga begitu, dan El Chongfei juga begitu. Sebuah pikiran terlintas di benak Ye Feng, dan dia memahami sebab dan akibat dari masalah tersebut. Pada hari itu di luar Blackwater Mansion, setelah Ye Feng membiarkan Jiulai, kaki tangan El Chongfei, melarikan diri untuk membunuh 5 iblis berjubah hijau, Ye Feng tahu bahwa sekte asal pedang pasti akan mengetahui tentang pembunuhan El Chongfei yang dilakukannya. Setelah mempersiapkan diri secara mental, dan mengetahui bahwa sekte asal pedang adalah musuh bebuyutan sekte Qiyun dan kerajaan air hitam, Ye Feng sama sekali tidak takut. Jadi kaulah yang membunuh sepupuku. Lu Zixiong meraung marah. Lu Chongfei adalah salah satu dari 36 elit sekte dalam sekte asal pedang kami. Nak, kau membunuh salah satu elit sekte dalam sekte asal pedang kami terlebih dahulu, dan sekarang kau melukai muridku. Kau akan celaka di turnamen 5 kerajaan ini. HMPH, Pangeran ketiga, kau hanya bisa berdoa agar kekaisaran asal pedang kita tidak merebut panji darah jiwa perang, kalau tidak, HMPH. Dengan dengusan dingin, tetua sekte asal pedang, dengan wajah yang sangat muram, berbalik dan pergi bersama murid-muridnya. Belanja besar-besaran? Mereka tidak akan berani. Sekte asal pedang berbatasan dengan kekaisaran Dewa Ilusi di depan, kerajaan air hitam di belakang, dan suku barbar selatan di utara di seberang pegunungan. Mereka menghargai panji darah jiwa perang lebih dari siapapun. Haha, Ye Feng, seperti yang diharapkan dari seorang murid sekte Qiyunku. Hari ini, aku merasa sangat lega bisa melampiaskan amarahku. Setelah orang-orang dari sekte Jianyuan pergi, tetua ketujuh Zhong Lijing langsung tertawa terbahak-bahak. Penduduk kerajaan Blackwater tertawa, tetapi pangeran ketiga Jukun sedikit mengerutkan kening. Ye Feng, kau tidak boleh terlalu impulsif di masa mendatang. Jika kau memprovokasi perang antara kedua negara, itu akan menjadi masalah besar. Kata-kata pangeran ketiga Jukun menyebabkan kerumunan yang tadinya tersenyum langsung membeku. Pangeran ketiga, apakah kau benar-benar berpikir bahwa jika kita tidak memprovokasinya, kekaisaran asal pedang tidak akan menyerang kita?
Zhong Lijing berteriak dengan sangat tidak puas. Ye Feng, meskipun semua orang di sekte Li Sui sangat membencimu, hari ini, aku tetap harus memberimu acungan jempol. Kau berhasil mengalahkan dan memarahi para bajingan dari sekte asal pedang itu. Kau benar-benar telah meningkatkan prestise mereka. Sambil berbicara, Tetua Li Si menunjuk Ye Feng dan berkata kepada ketiga murid sekte Li Sui, lihat, jika kalian bertemu dengan cucu-cucu dari sekte Jian Yuan di masa depan, beri mereka pelajaran, hajar mereka sampai mati. Bajingan-bajingan dari sekte asal pedang itu semuanya bajingan tak tahu malu yang menendang orang saat mereka jatuh dan tidak pernah belajar dari kesalahan mereka. Setelah mendengar kata-kata Tetua Li Si, pangeran ketiga Jukun langsung merasa gelisah. Dia baru saja menegur Ye Feng, tetapi sekutunya, Tetua Li Si dari sekte Li Sui, secara terbuka mendukung Ye Feng, yang sama saja dengan menampar wajahnya. Pangeran ketiga, ada satu hal yang harus kau ingat, kehormatan nasional diperoleh melalui pertempuran dan pertumpahan darah. Kata Tetua Li Si dengan nada tegas, seolah sedang memberi ceramah yang keras. Pangeran ketiga tampak semakin malu, tetapi ia tetap menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih atas bimbingan Anda, Tetua Li Si. Akan saya ingat. Pada saat itu, Tetua ketujuh, Zhong Lijing, melirik Li Si dengan jijik, seolah berkata, lihatlah pangeran yang telah dipilih sekte Li Sui Mu. Li Si tersenyum getir tak berdaya. Hanya ada sedikit pangeran di keluarga kerajaan yang telah mencapai sesuatu. Apakah mereka punya pilihan? Baiklah, ayo kita cepat-cepat mendirikan tenda. Medan pertempuran jiwa iblis di Gunung Jiwa Iblis mungkin akan dibuka kurang dari sehari lagi. Ledakan. Tepat saat itu, getaran hebat tiba-tiba mengguncang tanah di bawah kaki mereka, dan seberkas cahaya merah darah yang tebal melesat keluar dari puncak tertinggi Gunung Jiwa Iblis, seketika mengubah seluruh langit menjadi merah darah. Ketika darah muncul, semangat pasukan akan bangkit kembali. Gumam Tetua ketujuh Zhong Lijing tanpa sadar sambil memandang langit yang berwarna merah darah. Jutaan jiwa militer di medan perang jiwa iblis telah mulai bangkit. Dalam satu hari, gerbang medan perang jiwa iblis akan terbuka. Cepatlah masuk ke tenda kalian. Tak lama kemudian, tenda-tenda Qiyunzong juga didirikan. Namun, 15 orang dari kerajaan Heishui merangkak masuk ke tenda yang sama. Kemungkinan besar para tetua yang memimpin tim akan memberikan banyak instruksi penting sebelum memasuki medan perang jiwa iblis. Kerajaan Blackwater mengirimkan total 15 orang, termasuk 11 prajurit dan 1 kapten, sehingga totalnya menjadi 12 orang. 3 orang lainnya adalah tetua yang memimpin tim. Menurut Tetua Zhong, gerbang menuju medan perang jiwa iblis sangat misterius. Setiap kali dibuka, hanya 60 pendekar bela diri yang dapat masuk. Terlebih lagi, hanya pendekar bela diri di bawah alam transformasi roh yang dapat masuk. Setelah 60 pendekar bela diri tersebut terpenuhi, gerbang akan menutup secara otomatis. 60 tempat untuk para seniman bela diri ini akan dibagi rata di antara 5 negara, dengan masing-masing negara mengirimkan 12 seniman bela diri untuk bersaing memperebutkan bendera darah jiwa pertempuran. Hanya tersisa 1 hari sebelum kita memasuki medan perang jiwa iblis. Sebelum itu, izinkan saya menyampaikan kata-kata tidak menyenangkan saya terlebih dahulu. Konferensi 5 negara ini adalah pertempuran untuk bangsa dan untuk rakyat. Oleh karena itu, apapun dendam yang mungkin Anda miliki di masa lalu, Anda harus mengesampingkannya, melupakan semuanya, bekerja sama dengan tulus, dan mencapai tujuan kita. Jika ada di antara kalian yang memasuki medan perang jiwa iblis dan terus bersekongkol melawan satu sama lain, menimbulkan masalah, atau mencari balas dendam, siapapun kalian, apakah kalian murid sekte Li Sui, murid sekte Qiyun, atau anggota keluarga kerajaan aku sendiri, akan mengambil nyawa kalian begitu kalian keluar. Apakah kamu ingat? Tetua Li Si dari sekte Li Sui mengucapkan kata-kata ini dengan nada tegas, bahkan menyebabkan ekspresi pangeran ketiga Jukun berubah. Kata-kata Tetua Li Si adalah kata-kataku. Urusan publik adalah urusan publik, dan urusan pribadi adalah urusan pribadi. Siapapun yang tidak bisa membedakan antara urusan publik dan pribadi, HMPH. Tetua ketujuh Zhong Lijing juga berteriak dengan tegas. HMPH. Jika ada yang berani melakukan ini, aku, pangeran ketiga, pasti akan menghukum mereka dengan berat. Pangeran ketiga, Jukun, menghadapi situasi itu dengan ekspresi agak gelisah. Barulah saat itu Ye Feng menyadari bahwa kenalan lamanya, Pangeran Zhu Qianshu dari Ancang, juga ada di sana. Wajar jika Zhu Qianshu, seorang pemuda jenius dari keluarga kerajaan, muncul. Hanya dalam beberapa bulan, tingkat kultivasi Zhu Qianshu juga telah menembus dari tahap menengah alam induksi roh ke tahap akhir alam induksi roh. Selain itu, mendampingi Pangeran ketiga Jukun sebagai anggota keluarga kerajaan adalah 2 ahli bela diri lainnya yang sosoknya berdiri tegak seperti pilar, memancarkan aura haus darah hanya dengan berdiri di sana. Salah satu dari mereka bernama Wan Zanjun. Dia adalah seorang pemuda dari keluarga militer yang tumbuh di tengah pertempuran berdarah di Angkatan Darat. Dia berada di puncak alam pembimbing roh, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Orang lainnya, bernama Niu King, adalah seorang prajurit yang berjuang meniti karir dari medan perang.
Ia naik pangkat dari seorang prajurit menjadi kapten, dari kapten menjadi perwira, menjadi komandan 1.000 orang, dan menjadi komandan 10.000 orang, selangkah demi selangkah. Meskipun tingkat kultivasinya hanya berada di tahap akhir alam pemandu roh, aura yang terpancar dari tubuhnya bahkan lebih menakutkan daripada aura Wan Sanjun. Dari sudut pandang Ye Feng, Niu King ini jelas sebanding dengan 2 atau 3 Ju Qianshu. Para murid sekte Li Sui terdiri dari 2 kultivator tingkat puncak alam induksi roh dan 1 kultivator tingkat akhir alam induksi roh. Tampaknya kekuatan mereka mirip dengan sekte Qiyun. Selain Chang'an yang berpikiran sempit, Tong Wei, murid inti sekte Li Sui, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Adapun 2 lainnya. Salah satunya adalah anggota Xian Yu Shiji, keluarga bela diri terbesar dan tertua di kerajaan Blackwater, yang lainnya adalah murid sekte Danxia, sekte terbesar ketiga di kerajaan Blackwater. Keduanya berada di puncak alam induksi roh. Bahkan pangeran ketiga Jukun memiliki tingkat kultivasi puncak alam pembimbing roh. Dari ke-12 orang ini, orang dengan tingkat kultivasi terendah adalah Ye Feng, murid inti teratas dari sekte Qiyun. Namun, tak seorang pun berani meremehkan Ye Feng. Kabar tentang Ye Feng yang melukai Ku Zhanqian, seorang ahli bela diri di alam transformasi roh, dengan para selama kompetisi internal sekte Qiyun telah menyebar ke seluruh kerajaan air hitam. Tidak seorang pun, bahkan mereka yang berada di puncak alam pemandu roh, berani bersikap angkuh di depan Ye Feng. Dalam perang 5 negara ini, akan lebih baik jika kita bisa merebut panji darah jiwa perang. Tetapi jika kita tidak bisa, kita tidak boleh membiarkan bangsa barbar selatan mengambilnya. Sekalipun kalian semua mati, panji darah jiwa perang tidak boleh direbut oleh bangsa barbar selatan, kata Tetua Li Si. Setelah terdiam sejenak, Tetua Li Si berkata, jika perlu, kalian dapat bergabung dengan para prajurit dari Kekaisaran Dewa Ilusi dan Kerajaan An Kuno, atau langsung membantu mereka. Setelah mendengar itu, Ye Feng sangat kecewa. Terlepas dari siapapun itu, tidak ada yang berharap kerajaan Blackwater akan merebut bendera darah jiwa perang. Ekspresi wajah semua orang berubah muram. Sekarang, izinkan Tetua Zhong dari Sekte Qiyun memberitahu Anda tentang tindakan pencegahan yang harus diambil setelah memasuki medan perang jiwa iblis. Tetua Zhong memasuki medan perang jiwa iblis 60 tahun yang lalu. Kata Li Si. Ada banyak teori tentang medan perang jiwa iblis. Tetapi yang paling dapat diandalkan adalah bahwa medan perang jiwa iblis merupakan tempat latihan yang diciptakan oleh dewa-dewa iblis kuno menggunakan dunia kecil. Setiap kali roh-roh militer di dalam bangkit, medan perang jiwa iblis mengalami perubahan yang berbeda. Oleh karena itu, pengalaman mereka yang datang sebelumnya tidak banyak berguna bagimu. Namun, tidak peduli bagaimana medan perang jiwa iblis berubah, ada beberapa hal yang tidak akan pernah berubah. Apa yang akan saya katakan? Kalian semua harus ingat. Ini menyangkut keberhasilan atau kegagalan konferensi 5 kerajaan ini, dan bahkan kelangsungan hidup kalian sendiri. Dengarkan baik-baik. Begitu mendengar itu, telinga semua orang langsung terangkat. Pertama, medan perang jiwa iblis adalah medan perang sungguhan. Setiap kali dibuka, puluhan juta jiwa iblis prajurit terbangun di dalamnya. Jiwa-jiwa iblis ini bertindak dalam unit legiun. Secara individu, jiwa-jiwa iblis ini tidak terlalu kuat, hanya memiliki kekuatan setara dengan alam esensi sejati puncak. Namun, begitu jiwa-jiwa militer ini diorganisir dan dikonsentrasikan bersama, kekuatan tempur, kecepatan, dan pertahanan mereka akan meningkat secara eksponensial. Tim patroli jiwa iblis beranggotakan 10 orang dapat melawan sebagian besar dari kalian hingga mencapai kebuntuan. Jika Anda bertemu dengan pasukan 100 orang, dan Anda sendirian, satu-satunya pilihan Anda adalah lari sejauh mungkin. Pasukan 100 orang jiwa iblis dapat dengan mudah membunuh bahkan seorang ahli bela diri alam transformasi roh. Jika Anda berhadapan langsung dengan pasukan jiwa iblis, satu-satunya hasil yang menanti Anda adalah kematian. Hal kedua yang tidak akan berubah adalah aula jiwa iblis yang berada tepat di tengah medan pertempuran. Aula jiwa iblis memiliki total 9 gerbang. Tujuan Anda adalah mengumpulkan cukup kristal jiwa iblis, lalu menggunakan kristal jiwa iblis untuk membuka gerbang dan memasuki aula jiwa iblis untuk menemukan panji darah jiwa pertempuran. Ingat, membuka setiap gerbang istana jiwa iblis membutuhkan sejumlah besar kristal jiwa iblis. Saran saya, Anda harus mengumpulkan setidaknya 100.000 kristal jiwa iblis sebelum dapat memasuki istana jiwa iblis dan mendapatkan apapun. Jika tidak, dengan jumlah kristal jiwa iblis yang terlalu sedikit, memasuki istana jiwa iblis pun akan sia-sia. Tetua Zhong, bagaimana cara kami mendapatkan kristal jiwa iblis ini? Tanya Chang'an, yang sebelumnya ditampar oleh Li Si. Apakah masih ada pertanyaan? Tentu saja, ini tentang membunuh jiwa iblis prajurit yang bangkit kembali di medan perang jiwa iblis. Untuk setiap jiwa iblis prajurit biasa yang kau bunuh, kau akan mendapatkan kristal darah jiwa iblis. Kristal darah jiwa iblis yang diperoleh dari membunuh jenderal 10 orang setara dengan 10 kristal darah jiwa iblis biasa. Kristal darah jiwa iblis yang diperoleh dari membunuh jenderal 100 orang setara dengan 100 kristal darah jiwa iblis biasa, dan seterusnya. Setelah mendengar itu, semua orang langsung terdiam. Tugas ini bukan hanya sulit.
Pasukan 100 orang jiwa iblis sudah mampu membunuh ahli bela diri di alam transformasi roh. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan mereka adalah membunuh anggota patroli jiwa iblis yang sendirian atau ke-12 dari mereka berkumpul dan membunuh pasukan 100 orang jiwa iblis. Namun, ini juga sangat sulit, karena 100 jenderal tersebut semuanya ahli dalam alam transformasi roh. Sedangkan untuk tim yang beranggotakan 1000 orang atau lebih, lupakan saja. Namun, jiwa-jiwa iblis itu bukanlah yang paling berbahaya. Selama Anda tidak berhadapan langsung dengan mereka, mereka umumnya memiliki tujuan mereka sendiri. Yang paling berbahaya sebenarnya adalah kaummu sendiri. Misalnya, para ahli bela diri dari sekte asal pedang, dan para spiritualis dari suku barbar selatan. Mereka akan memburumu dan kemudian mencuri kristal darah iblis dari tubuhmu. Tentu saja, itu juga tujuanmu. Selama kalian bertemu dengan murid-murid sekte asal pedang yang sendirian atau praktisi roh dari suku barbar selatan, jangan ragu untuk memburu mereka. Pada saat itu, tetua ketujuh Zhong Lijing tiba-tiba berhenti. Ketika kalian bertemu dengan pendekar dari sekte pedang Yuan dan suku barbar selatan, itu tentu saja akan menjadi pertarungan sampai mati. Tetapi jika kalian bertemu dengan pendekar dari sekte Dewa Ilusi dan kerajaan Yuan kuno, jika kalian tidak punya pilihan lain, kalian dapat menyerahkan kristal darah jiwa iblis untuk menyelamatkan hidup kalian. Setelah mendengar itu, ekspresi semua orang kembali serius. Hanya itu yang bisa kuingatkan padamu. Selebihnya terserah takdirmu sendiri. Ingat, negara lebih penting daripada rumah. Kalian berdua sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini untuk saling mengenal. Selain itu, sepakati juga titik pertemuan, jimat, dan sebagainya. Karena ketidakstabilan ruang angkasa, titik masuk setiap orang ke medan perang jiwa iblis akan berbeda, kata tetua Zhong. Saat ini, Ye Feng telah berusia 18 tahun. Semua orang lain sudah dewasa, dengan kepribadian, preferensi, dan status sosial yang berbeda, sehingga sulit bagi mereka untuk bergaul. Setelah bertukar informasi dan saling mengenal, Pangeran ketiga Jukun, yang secara nominal adalah kapten, mulai merumuskan berbagai strategi, membagikan jimat, dan membahas arah pertemuan. Malam berlalu begitu cepat. Selain beberapa gempa bumi dahsyat dan sejumlah besar cahaya merah darah yang meletus dari gunung jiwa iblis, tidak ada hal lain yang terjadi sepanjang malam. Namun, langit di sekitar wilayah seluas ratusan mil berubah menjadi merah darah. Keesokan paginya, kecuali para prajurit dari suku barbar selatan yang belum tiba, semua pasukan dari keempat kerajaan telah datang. Li Si dan Zhong Lijing juga memimpin ke-12 murid keluar dari tenda lebih awal dan terus memberi mereka petunjuk. Lihat, raksasa yang tingginya lebih dari 2 meter itu adalah Xiong Chahai, ahli nomor 1 di sekte dalam sekte Xuan kuno kerajaan An kuno. Jika kalian bertemu dengannya, jangan biarkan dia mendekat dalam jarak 3 meter. Dalam jarak 3 meter, jika Chahai melancarkan serangan mendadak, bahkan seorang ahli bela diri di alam transformasi roh pun akan menderita kerugian besar. Seniman bela diri bertubuh pendek dan agak bungkuk itu bernama. Saat tetua Zhong memberikan pengantar, lebih dari selusin prajurit keluar dari tenda kekaisaran Dewa Ilusi. Prajurit pertama, dengan sosok yang proporsional dan wajah dingin, membuat ekspresi Zhong Lijing berubah tiba-tiba. Tunjukkan padaku tangan kanan pria ini. Ketika semua mata tertuju padanya, mereka semua terkejut. 6 jari? Ya, orang ini dikenal sebagai iblis elang 6 jari. Konon, selain memiliki bakat 6 meridian tingkat tertinggi, kemampuan telapak tangan dan cakarnya juga luar biasa. Meskipun kultivasinya hanya berada di puncak alam pemandu roh, dia telah membunuh setidaknya 3 pendekar alam transformasi roh. Namun, hal yang paling berbahaya adalah orang ini memiliki kepribadian yang sangat haus darah. Jika Anda bertemu dengannya, larilah sejauh mungkin. Dan di balik iblis elang berjari 6. Mengaum. Fiuh. Ug. Tiba-tiba, suara gemuruh yang menakutkan, seperti gunung runtuh dan tsunami menerjang, datang dari langit. Sayap burung memenuhi langit, dan raungan beruang mengguncang angkasa. Di langit, 2 buru nasar naga bersayap hitam dengan rentang sayap lebih dari 300 meter perlahan turun ke tengah perkemahan seperti awan gelap. Angin kencang yang dihasilkan oleh sayap mereka seketika menerbangkan tenda-tenda kekaisaran pedang Yuan di dekatnya. Bajingan! Saat seorang murid sekte asal pedang sedang mengumpat, seekor kera raksasa emas, yang sebesar gunung kecil, baru saja turun dari naga nasar bersayap hitam. Ia memukul dadanya dengan tinjunya seperti memukul drum, menjulurkan kepalanya, dan meraung ke arah murid sekte asal pedang itu. Mengaum. Angin menderu kencang, dan badai dahsyat mengamuk. Murid sekte asal pedang itu benar-benar terpaksa mundur berulang kali karena raungan kera raksasa emas. Seorang pemuda berpakaian ala barbar selatan, dengan 3 jepit rambut giok di rambutnya dan tato kepala harimau yang tampak hidup di lengannya yang telanjang, terbang turun dari elang naga bersayap hitam dan dengan tenang memberi perintah, menghentikan kera emas air api yang mengamuk. Kera emas air api. Ternyata itu adalah binatang iblis tingkat bumi kelas tinggi, kera emas air api. Seru tetua Li Si dengan terkejut. Sialan. Kalau soal ketidakmaluan,
Bangsa barbar selatan jelas nomor satu. Zhong Lijing mengumpat sambil menggertakkan giginya saat menatap bocah yang mengendalikan kera emas air dan api. Para bajingan dari suku barbar selatan ini telah membayar harga yang mahal untuk turnamen 5 kerajaan ini, hanya untuk mendapatkan seorang pemuda dengan tingkat alam pembimbing roh yang berada di puncaknya untuk menaklukkan binatang iblis tingkat bumi kelas tinggi ini, kera emas air api, sebagai pelayan iblis mereka. Ingat, di medan perang, kecuali saat-saat terakhir untuk merebut panji darah jiwa perang, jika kalian melihat Master Roh berkepala harimau barbar selatan yang mengendalikan air, api, dan kera emas, menjauhlah sejauh mungkin. Ekspresi Ye Feng, Hansi, dan Gao Xinglie berubah menjadi sangat jelek. Bahkan sebelum memasuki medan pertempuran jiwa iblis, sudah ada begitu banyak orang yang tidak bisa Anda ganggu dan harus Anda hindari jika melihat mereka. Turnamen 5 kerajaan ini sudah sangat membuat frustrasi bahkan sebelum dimulai. Namun, terlepas dari ekspresi murah mereka, kekuatan suku barbar selatan sebenarnya. Ye Feng bahkan tidak bisa menggambarkan suku Nanman yang baru saja dia temui. Itu praktis seperti legiun kecil, legiun binatang iblis kecil. Kedua-belas Master Roh barbar selatan masing-masing memiliki 4 binatang iblis yang berkumpul di sekitar mereka, dan pemuda berkepala harimau dengan kera emas air dan api memiliki 5 pelayan iblis. Dari 4 makhluk iblis yang dirasuki oleh masing-masing Master Roh barbar selatan, setidaknya satu adalah makhluk iblis tingkat menengah peringkat bumi, sementara sisanya adalah makhluk iblis tingkat rendah peringkat bumi. Dengan 12 orang dan 49 pelayan iblis tingkat bumi, susunan pasukan ini lebih dari cukup untuk menghadapi pasukan yang berjumlah 10.000 orang. Terutama kera emas air api itu, seekor binatang buas tingkat bumi kelas tinggi, monster yang bahkan seorang ahli bela diri alam transformasi roh tingkat puncak akan lari ketakutan jika bertemu dengannya. Sebenarnya dikeluarkan oleh seorang guru roh barbar selatan. Sama seperti Chu Jun, murid sejati sekte Li Sui, ketika ia bertemu dengan Raja Elang Iblis Benang Perak, seorang kultivator tingkat bumi menengah, ia harus mundur dalam kekalahan. Ketika ia bertemu dengan Raja Harimau bersayap awan yang bermutasi, seorang kultivator tingkat bumi tinggi, ia hanya bisa menggunakan teknik pelarian darah Qian Kun untuk menyelamatkan nyawanya. Tidak heran jika bangsa barbar selatan mampu merebut panji darah jiwa perang beberapa kali meskipun dikelilingi oleh 4 kerajaan. Membayangkan kekuatan mereka saja sudah membuat orang gemetar. Hahaha, turnamen 5 negara, yang diadakan setiap 5 tahun sekali, kembali hadir. Semoga dewa-dewa barbar memberkati kita. Kali ini, kita pasti akan merebut panji darah jiwa perang. 12 praktisi roh barbar selatan dan para tetua yang menyertai mereka semuanya mengambil posisi berdoa. Kurang lebih, ekspresi para pendekar dari keempat negeri itu menjadi gelisah. Bahkan mata Luo Jingtian, iblis elang 6 jari, menyipit, berkedip dengan kilatan berbahaya. Bahkan Buziki, seorang tetua dari sekte Dewa Ilusi, agak khawatir dengan situasi ini. Dia dengan lembut memanggil para tetua dari 3 kerajaan lainnya, kecuali suku barbar selatan. Ide dasarnya cukup sederhana ketika melawan bangsa barbar selatan. Murid-murid dari keempat kerajaan dapat saling membantu, dan siapapun dapat mengambil bendera darah jiwa pertempuran, tetapi bangsa barbar selatan tidak boleh mengambilnya. Keempat negara tersebut berbatasan dengan suku Nanman. Setelah suku Nanman memperoleh bendera darah jiwa perang, siapa yang tahu negara mana yang mungkin akan mereka hancurkan. Pada saat ini, Ye Feng juga mengambil kesempatan untuk merasakan dan menilai kekuatan para murid dari keempat negara saat mereka semua keluar. Begini, jika kita hanya berbicara tentang tingkat kultivasi, kerajaan Blackwater berada di posisi terbawah. Kedua-belas murid sekte Dewa Ilusi dari Kekaisaran Dewa Ilusi semuanya berada di puncak alam pembimbing roh, dan aura mereka sangat dahsyat. Dari 12 pendekar dari kerajaan An kuno, hanya satu yang berada di tahap akhir alam induksi roh, sedangkan yang lainnya berada di puncak alam induksi roh. Sama seperti Kekaisaran Dewa Ilusi, sekte asal pedang memiliki 12 murid, yang semuanya berada di puncak alam pembimbing roh. Itu adalah suku barbar selatan, 12 master roh barbar selatan, semuanya memiliki 3 jepit rambut giok di rambut mereka, dan hampir semuanya berada di puncak alam induksi roh. Berbeda dengan kerajaan Blackwater, yang memiliki 4 ahli bela diri di tahap akhir alam induksi roh. Ledakan. Tiba-tiba, bumi kembali berguncang hebat, dan cahaya merah darah menyembur dari gunung jiwa iblis, mewarnai seluruh langit dengan warna merah tua. Waktunya semakin dekat, bersiaplah. Buziki, seorang tetua dari sekte Dewa Ilusi, melambaikan tangannya, dan para tetua dari 5 kerajaan masing-masing memimpin murid-murid mereka menuju tempat di mana cahaya darah paling pekat. Pasukan suku barbar selatan sangat besar. Kera emas air api, yang tingginya mencapai 50 meter, bergerak menembus pegunungan seperti buldoser, membuka jalan di tengah kekacauan dan menerbangkan bebatuan, menyebabkan para murid dari 4 kerajaan melarikan diri dalam kekacauan. Keempat kerajaan itu memang mempertimbangkan untuk bergabung dan memusnahkan para prajurit suku barbar selatan. Tetapi prajurit roh barbar selatan yang dikirim oleh suku tersebut semuanya adalah elit di antara para elit. Biaya untuk menghilangkannya sungguh tak terbayangkan.
Tidak ada sekte yang akan dengan gegabah mengirim pasukan elitnya untuk melawan bangsa barbar selatan. Terlebih lagi, Kekaisaran asal pedang dan Kekaisaran air hitam adalah musuh bebuyutan, dan Kerajaan An kuno serta Kekaisaran Dewa Ilusi adalah musuh bebuyutan. Orang-orang ini sama sekali tidak mampu bekerja sama dengan tulus. Di puncak gunung, pusaran merah tua berukuran 3 meter persegi berputar perlahan, menyerupai gerbang neraka dan memancarkan aura yang menakutkan. Dengan setiap putaran, pusaran merah tua meluas lebih jauh. Dengan setiap getaran hebat di tanah, cahaya merah tua menyembur keluar, dan pusaran merah tua meluas dengan cepat. Ledakan. Gempa bumi dahsyat lainnya terjadi, dan saat darah menyembur keluar, pusaran merah tua tiba-tiba meluas 10 kali lipat, dan sebuah gerbang cahaya merah tua, berukuran 30 meter, tiba-tiba dan sepenuhnya mengeras. Tepat ketika semua orang hendak melangkah maju, 6 sosok tiba-tiba melesat keluar dari tempat persembunyian mereka di Gunung Jiwa Iblis dan bergegas menuju gerbang cahaya merah darah seperti kilat. Kecepatannya sangat tinggi sehingga bahkan para tetua dari berbagai negara pun tidak dapat mencegatnya tepat waktu. Seorang ahli alam transformasi roh, alis Ye Feng tiba-tiba terangkat. Hahaha, kita berhasil. Alam rahasia yang luar biasa ini, yang telah lama diduduki oleh 5 sekte besar kalian, sekarang saatnya kita menjelajahinya. Saat mereka berbicara, ke-6 sosok itu melompat dan terbang menuju gerbang cahaya merah darah. Bang 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 bang. Hasil yang diharapkan dari 6 makhluk yang melewati gerbang cahaya merah tua tidak terjadi. Gerbang cahaya merah tua tiba-tiba meledak dengan gelombang cahaya berdarah, dan dalam sekejap, ke-6 makhluk di alam transformasi roh berubah menjadi 6 tumpukan daging cincang. HMPH, medan perang jiwa iblis tidak mudah dimasuki. Sekumpulan orang bodoh yang mencari kematian. Tetua Buziki dari sekte Dewa Ilusi mencibir. Barulah kemudian Ye Feng teringat apa yang dikatakan Tetua Zhong hanya pendekar bela diri di bawah alam transformasi roh yang dapat memasuki medan perang jiwa iblis. Baiklah, mari kita mulai. Anak-anak, bawa bayi kalian dan serbu. Saat salah satu tetua suku barbar selatan berteriak histeris, 12 Master Roh Barbar Selatan, bersama dengan 49 pelayan iblis, menyerbu dengan ganas menuju gerbang darah pusaran. Hehe, semuanya minggir. Anak-anakku semuanya cukup besar. Kalau kalian menabrak mereka dan mematahkan tulang mereka, itu salah kalian sendiri. Melihat para prajurit roh suku barbar selatan menyerbu medan perang jiwa iblis lebih dulu, para murid dari keempat kerajaan hanya bisa pasrah membiarkan mereka pergi duluan. Anehnya, batasan tingkat kultivasi alam transformasi roh tidak berlaku untuk binatang iblis. Bahkan kera emas air dan api, yang seharusnya harus melarikan diri dari kultivator alam transformasi roh tingkat puncak, berhasil memasuki medan pertempuran jiwa iblis. Tak lama kemudian, giliran para prajurit kerajaan Blackwater. Menatap pusara merah darah yang menyerupai gerbang neraka, Ye Feng mengikuti instruksi Tetua Zhong, menghubungkan jiwanya erat-erat dengan pikiran anak kucing harimau bersayap awan, lalu melompat turun dengan bunyi gedebuk. Konon, ini adalah teknik rahasia yang diturunkan di antara roh-roh bangsa barbar selatan, yang memungkinkan mereka memasuki medan perang jiwa iblis dan tetap tak terpisahkan dari para pelayan iblis mereka. Wow! Ye Feng merasakan kekuatan merobek yang aneh datang dari dirinya, dan matanya berbinar. Sebuah dunia yang seluruhnya terbuat dari darah muncul di hadapannya. Batu-batu merah darah, rumput merah darah, tanah merah darah, langit merah darah bahkan rumput hijau pun tertutup lapisan darah. Semuanya berlumuran darah, seolah-olah darah itu telah ditumpahkan dari dalam tanah. Ye Feng akhirnya merasa lega setelah melirik anak harimau bersayap awan yang mengikutinya dari samping. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Saat Ye Feng mendongak dan mengamati sekelilingnya, tiba-tiba terdengar suara tabuhan drum yang dalam dan menggema dari kejauhan. Di ujung pandangan Ye Feng, 10 mil jauhnya, sebuah kereta perang berdaging yang ditarik oleh 100 kuda iblis memimpin jalan. 100 prajurit bertelanjang dada, tubuh mereka diselimuti lapisan cahaya berdarah, dengan penuh semangat memukul genderang perang, menghasilkan dentuman genderang yang menggugah hati dan mendidihkan darah satu demi satu. Di tengah dentuman genderang, pasukan tentara iblis yang mengenakan baju zirah putih berdatangan dari segala arah, diam-diam dan teratur bergabung dengan legiun baju zirah putih. Pasukan besar yang tampaknya tak terbatas, terdiri dari tentara berbaju zirah putih, bergerak cepat menuju lokasi Ye Feng. Saat mereka bergerak, aura pembunuh yang terpancar dari semua jiwa iblis di seluruh pasukan tersebut memadat menjadi aura pembunuh yang nyata dan menjulang tinggi, yang mengubah rumput dan pohon menjadi abu serta bebatuan menjadi debu dimanapun ia lewat. Dalam sekejap, niat membunuh yang hampir nyata melesat di depan Ye Feng. Perasaan yang sangat berbahaya itu membuat bulu kuduk Ye Feng berdiri. Anak kucing, wujud aslimu. Ye Feng meraung dan, sebelum wujud asli kucing harimau bersayap awan sepenuhnya terwujud, ia menungganginya. Dengan gerakan mendesak, kucing harimau bersayap awan langsung terbang, berubah menjadi garis putih dan melesat pergi. Jika bicara soal kecepatan terbang, kucing harimau bersayap awan masih yang tercepat. Bukan karena Ye Feng pengecut, melainkan karena legiun jiwa iblis berbaju putih terlalu cepat.
Hanya dalam waktu singkat, jarak 10 mil telah berkurang menjadi 8 mil. Jika mereka tidak segera pergi, Ye Feng khawatir dia akan menjadi orang pertama yang mati dengan gagah berani. Ye Feng menunggangi harimau bersayap awannya sejauh 100 mil sebelum berbelok tajam dan memasuki hutan. Tepat saat ia mendarat, tawa keras, khas orang-orang barbar selatan, terdengar. Mangsa pertamaku datang dengan begitu mudah. Sayangku, pesta kalian sudah tiba, ayo santap. Mengaum. Bah! 3 binatang iblis tingkat rendah berlevel bumi dan 1 beruang api merah berlevel menengah berlevel bumi secara bersamaan menerkam Ye Feng yang baru saja mendarat. Bibir seorang master roh barbar dari selatan bergerak cepat, jelas menggunakan teknik rahasia untuk mengaktifkan keempat pelayan iblis tersebut. Pergi. Ye Feng dengan lembut mengelus kepala anak harimau bersayap awan itu. Harimau bersayap awan itu, yang selaras dengan hati Ye Feng, mengeluarkan raungan harimau dan menembakkan peluru cahaya biru ke arah beruang api merah tingkat bumi tingkat menengah, langsung terlibat dalam pertempuran. Dentang. Saat Ye Feng menghunus pedang kristal surgawinya, aura yang terpendam namun dahsyat terpancar dari ki pedang awan mengalirnya, dan niat awan mengalir yang telah dipahami Ye Feng pun meningkat. Awan berarak seperti cambuk. Singa api, seekor binatang iblis tingkat rendah berelemen bumi yang berada di garis depan, baru saja menghembuskan semburan api ketika tubuhnya terbelah menjadi 2 oleh ki pedang awan mengalir. Praktisi roh barbar selatan, yang menggunakan teknik penjinakan binatang buas, tampak sangat terkejut. Membunuh binatang iblis tingkat bumi rendah dengan 1 tebasan pedang kekuatan macam apa itu? Namun, Ye Feng mengejutkannya jauh melebihi itu. Ki pedang awan mengalir yang membelah singa api menjadi 2 tidak langsung menghilang. Sebaliknya, ia berbelok dengan sangat aneh dan membelah kepala ular piton lapis baja emas kawat besi iblis tingkat bumi kelas rendah lainnya menjadi 2. Ekspresi terkejut di mata roh barbar selatan itu seketika berubah menjadi teror yang tak berujung, dan dia mengerutkan bibir serta meraung liar. Tiba-tiba terdengar suara siulan yang sangat tajam dan melengking. Dan iblis terbang tingkat bumi rendah, kelelawar darah 100 racun, yang semula hendak menerkam Ye Feng, berbalik dalam sekejap dan menyerbu ke arah master roh barbar selatan. Mencoba melarikan diri, Ye Feng melangkah maju dan melepaskan serangan cepat lainnya yang seperti cambuk. Master roh barbar selatan telah menyaksikan kekuatan ki pedang awan mengalir milik Ye Feng. Dengan 1 tebasan pedang, ia mampu membelah kepala ular piton berzirah emas kawat besi menjadi 2. Ia menyimpulkan bahwa kekerasan kepalanya tidak sebanding dengan kekerasan kepala ular piton berzirah emas kawat besi. Setelah mengucapkan beberapa suku kata pendek, kelelawar darah 100 racun segera menggulung tubuhnya, membentuk perisai di depan master roh barbar selatan. Senyum Ye Feng tiba-tiba berubah menjadi agak menyeramkan. Ekspresi master roh barbar selatan berubah drastis. Dia hanya berhasil mengucapkan setengah dari suku kata aneh yang mengaktifkan teknik 100 darah racun sebelum ki pedang awan mengalir. Ye Feng tiba-tiba berubah arah dan membelah master roh barbar selatan menjadi 2 dari belakang. Ketika master roh barbar selatan meninggal, kedua pelayan iblisnya sama-sama tertegun. Para master roh dari suku barbar selatan seperti ini. Pelayan iblis mereka semuanya dipaksa untuk menyatu dengan binatang iblis menggunakan metode rahasia kuno yang diwariskan oleh suku tersebut. Begitu tubuh utama kehilangan kemauannya, jiwa pelayan iblis juga akan rusak. Jika teknik rahasia digunakan pada seorang pelayan iblis, dan tuannya meninggal, pelayan iblis tersebut dapat langsung mati karena terkena tembakan di kepala. Dengan tebasan santai, kelelawar darah 100 racun langsung tewas. Adapun beruang api merah, yang sedang bertarung imbang dengan kucing harimau bersayap awan, langsung diterkam dan dibunuh oleh kucing harimau bersayap awan karena jiwanya yang rusak. 3 pedang. Hanya dengan 3 tebasan pedang, Ye Feng membunuh seorang master roh barbar selatan di puncak alam pemandu roh. Master roh barbar selatan ini hanya memiliki binatang iblis tingkat bumi kelas menengah, dan di antara 12 prajurit suku barbar selatan, kekuatannya dapat dianggap rata-rata. Sang master roh barbar selatan seperti ini semua kekuatannya tercermin pada para pelayan iblis yang dimilikinya. Terlebih lagi, karena ia harus memberi makan para pelayan iblisnya dengan sari darahnya sendiri tahun demi tahun untuk meningkatkan kendalinya atas mereka, kekuatan tempur sang master roh barbar selatan biasanya relatif lemah. Seorang master roh barbar selatan di puncak alam pemandu roh yang mampu bertarung imbang dengan seorang seniman bela diri di tahap akhir alam pemandu roh sudah cukup tangguh. Tentu saja, master roh barbar selatan ini juga kurang beruntung karena bertemu dengan Ye Feng, yang kekuatannya luar biasa. Dia memiliki kucing harimau bersayap awan, yang juga merupakan binatang iblis tingkat bumi menengah, dan dia bisa membunuh binatang iblis tingkat bumi rendah dengan 1 tebasan pedang. Jika itu adalah seniman bela diri lain, hasilnya mungkin akan sebaliknya. Pria ini sangat gesit. Dia berhasil mengatasi seluruh tim dengan sangat cepat. Ye Feng menggeledah ruang penyimpanan milik Master Roh Barbar Selatan. Selain sejumlah besar daging binatang dan sedikit ramuan, pada dasarnya tidak ada barang berharga. 10 kristal darah jiwa iblis biasa dan 1 kristal darah jiwa iblis 10 orang yang sedikit lebih besar adalah keuntungan terbesar Ye Feng. Namun, yang menuai keuntungan paling banyak adalah anak kucing harimau bersayap awan.
Hanya dalam waktu singkat, ia telah melahap lebih dari setengah dari beruang api merah tingkat bumi kelas menengah. Daging dan darah binatang iblis tingkat bumi kelas menengah sangat bergizi. Dengan geraman rendah, anak harimau bersayap awan itu menjilat lidahnya dan memberikan Ye Feng sebuah inti iblis tingkat bumi kelas menengah berwarna merah. Sebuah kejutan yang menyenangkan. Jika salah satu dari ketiga makhluk iblis itu mengandung inti iblis, semuanya akan menjadi milikmu. Kata-kata Ye Feng mendorong kucing harimau bersayap awan untuk mencari dengan penuh semangat. Dan ketiga binatang iblis tingkat bumi rendah itu hanya menemukan satu inti iblis. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Tanah berguncang hebat, bukan seperti gempa bumi, tetapi seperti guncangan ekstrim akibat benda berat yang dibanting ke tanah. Di kejauhan, kera emas air api setinggi 56 meter berlari dengan kecepatan tinggi. Kakinya yang tebal, yang panjangnya lebih dari 20 meter, dapat menempuh 2 atau 300 meter dalam satu langkah, dan 1 mil hanya dalam beberapa langkah. Di belakang kera emas air api, 4 binatang iblis tingkat menengah peringkat bumi sedang terbang atau berlari, mengejar kera emas air api. Di pundak kera emas air api, pemuda belang harimau dari suku barbar selatan duduk tegak, menatap Ye Feng dengan tatapan dingin. Memegang, sambil mengucap satu kata dengan gigi terkatup, Ye Feng tanpa ragu melompat ke punggung harimau bersayap awan. Harimau bersayap awan membentangkan sayapnya yang berdaging, dan sejumlah besar energi awan berkumpul, seketika berubah menjadi seberkas cahaya putih dan terbang menjauh. Hampir seketika setelah Ye Feng terbang selama 4 atau 5 tarikan napas, pemuda belang harimau itu menunggangi kera emas air api menuju hutan dan langsung melihat mayat-mayat anggota klannya. Kau berani membunuh rakyatku? Kau mencari kematian. Dengan mendengus, sebuah busur panjang berwarna hijau zamrud muncul di tangan pemuda bergaris-garis harimau itu. Dia menariknya hingga sepenuhnya, dan sebuah anak panah energi spiritual berwarna cian langsung muncul di tangannya saat cahaya menyambar. Memanggil. Suara melengking terdengar saat panah energi spiritual berwarna biru melesat menembus udara seperti gelombang, bergerak dengan kecepatan kilat, menempuh jarak 10 mil dalam sekejap. Panah energi spiritual, senjata sihir tingkat menengah. Saat Ye Feng berbalik dan berseru kaget, dia mengayunkan pedangnya ke belakang dan melepaskan aura pedang awan yang mengalir untuk menangkis panah energi spiritual berwarna cian. Ledakan. Seperti ledakan dahsyat, ki pedang awan mengalir Ye Feng hancur berkeping-keping oleh panah energi spiritual berwarna cian. Panah energi spiritual cian, yang warnanya kini jauh lebih terang, menghantam punggung Ye Feng, hancur bersamaan dengan 10 lapisan energi spiritual pelindung yang telah ditumpuk Ye Feng. Ekspresi Ye Feng berubah drastis sekali lagi. Anak panah energi spiritual tidak hanya menghancurkan sisa kekuatan ki pedang awan mengalir miliknya, tetapi juga menghancurkan ki spiritual pelindungnya. Jika anak panah itu mengenainya secara langsung, dia akan hancur berkeping-keping. Mampu menahan serangan dari busur ilahi bersayap biru menunjukkan keahlian yang luar biasa. Dahai, yang bahunya bertato kepala harimau, mendengus dingin dan melambaikan tangannya, hendak menaiki binatang iblis tingkat menengah peringkat bumi miliknya, elang guntur melayang, untuk mengejar. Bagi para praktisi roh, master roh, dan bahkan penguasa roh dari bangsa barbar selatan, pelayan iblis terbang adalah perlengkapan standar untuk mempermudah pergerakan mereka. Seperti elang petir milik pemuda bergaris harimau Dahai, ia juga merupakan jenis binatang iblis yang dikenal karena kecepatannya, dan tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat menengah dari peringkat bumi. Dibandingkan dengan harimau bersayap awan, yang tingkat kultivasinya hanya berada di peringkat bumi bawah, kecepatannya jelas jauh lebih cepat. Jika ia terus mengejar tanpa henti, ia pasti akan mampu menyusul. Namun, setelah mempertimbangkan beberapa hal, Dahai akhirnya menyerah untuk mengejar Ye Feng. Tidak ada alasan lain selain keempat pelayan iblisnya yang lain semuanya adalah binatang buas, dan mereka jelas tidak dapat mengimbangi kecepatan elang petir melayang. Kera petir air api cukup kuat untuk hampir menyapu bersih para prajurit dari 4 kerajaan yang telah memasuki medan perang jiwa iblis. Namun bagaimana jika Anda bertemu dengan legiun jiwa iblis yang berjumlah 1000 atau lebih? Pada saat itu, bahkan dengan kekuatan kera emas air api sekalipun, ia pasti akan mati. Dia tidak mampu mengambil risiko itu. Dia dengan marah menyimpan busur ilahi bersayap biru dan mulai mengumpulkan mayat-mayat kerabatnya. Di kejauhan, Ye Feng, yang sudah melarikan diri jauh, tampak agak sedih. Nasibnya sangat buruk. Tidak lama setelah memasuki medan pertempuran jiwa iblis, dia bertemu dengan Dahai, seorang master roh barbar selatan yang ditemani oleh kera emas air api. Kera emas air api saja sudah cukup menakutkan, tetapi tanpa diduga, orang ini juga memiliki senjata sihir tingkat menengah dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Dalam keadaan normal, hanya busur senjata sihir tingkat menengah yang dapat menembakkan panah energi spiritual. Busur senjata sihir tingkat rendah tidak dapat menembakkan panah energi spiritual. Senjata sihir tingkat rendah dapat meningkatkan esensi sejati atau kekuatan spiritual sebesar 20%. Sedangkan senjata sihir tingkat menengah dapat meningkatkan esensi sejati dan kekuatan spiritual hingga 40% yang mengerikan. Dengan peningkatan 40%,
Hampir pasti dia bisa langsung membunuh ahli bela diri dengan level yang sama. Bahkan para ahli bela diri di alam transformasi roh pun akan sangat waspada jika berhadapan dengannya. Menunggangi harimau bersayap awan, Ye Feng terbang 1000 mil dalam sekali tarikan napas sebelum berhenti di sebuah lembah. Sepanjang perjalanan, Ye Feng menghindari puluhan legiun jiwa iblis yang masing-masing beranggotakan lebih dari 1000 orang. Pasukan jiwa iblis ini berkumpul dan semakin kuat. Sebuah pasukan jiwa iblis dengan puluhan ribu jenderal dapat menarik ribuan, ratusan, atau bahkan pasukan beranggotakan 10 orang kemanapun genderang ditabuh. Di sepanjang perjalanan, Ye Feng melihat 3 legiun jiwa iblis yang masing-masing berjumlah lebih dari 100.000 orang. Namun, Ye Feng juga memperhatikan sesuatu yang aneh. Pasukan jiwa iblis di sini tampaknya milik kekuatan yang berbeda dan akan saling bertarung. Ye Feng telah menemukan legiun jiwa iblis berzirah putih, legiun jiwa iblis berzirah hitam, dan legiun jiwa iblis berzirah merah. Dalam perjalanan, legiun jiwa iblis berzirah putih yang berjumlah 10.000 orang sedang mengepung dan memusnahkan legiun jiwa iblis berzirah hitam yang berjumlah 1.000 orang. Setelah para prajurit jiwa iblis itu terbunuh, mereka akan berubah menjadi kristal darah jiwa iblis dan jatuh ke tanah. Ye Feng memang ingin mengambilnya, tetapi awalnya dia tidak berani mendekati pasukan jiwa iblis berbaju putih yang berjumlah 10.000 orang. Baru setelah pasukan jiwa iblis berbaju putih itu menjauh, Ye Feng memiliki kesempatan untuk mengambilnya. Namun, semua kristal darah iblis yang jatuh ke tanah menghilang. Pada saat ini, Ye Feng teringat sebuah kalimat yang pernah diucapkan tetua Zhongli. Begitu kristal darah jiwa iblis jatuh ke tanah merah darah ini selama lebih dari 1/4 jam, ia akan larut ke dalam tanah. Jika melebihi 1/4 jam, Anda bisa menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah dan Anda tidak akan dapat menemukan setengah dari kristal darah jiwa iblis. Rencana Ye Feng untuk mengikuti pasukan jiwa iblis dari jauh dan mengamati pertarungan kedua pasukan jiwa iblis untuk mendapatkan keuntungan pun hancur berantakan. 100.000 kristal darah jiwa iblis bukanlah jumlah yang sedikit. Bahkan jika 12 orang mencoba mengumpulkannya, setiap orang perlu mengumpulkan setidaknya 10.000 kristal darah jiwa iblis agar dianggap memenuhi syarat. Saat ini, tampaknya satu-satunya pihak yang dapat kita tindak adalah tim yang beranggotakan 10 orang tersebut. Membunuh. Raungan yang dalam dan dingin tiba-tiba terdengar, dan 2 kelompok yang terdiri dari 20 jiwa iblis berbaju zirah hitam, tubuh mereka diselimuti cahaya merah darah yang samar, tiba-tiba muncul di kedua sisi lembah, menyerang Ye Feng. Bang! Gelombang kejut dari benturan antara energi pedang merah dan energi pedang awan mengalir milik Ye Feng meledak ke segala arah, dan Ye Feng terhuyung mundur 3 langkah. Membunuh. Ke-10 jiwa iblis yang baru saja dipukul mundur oleh Ye Feng kembali menyerbu, melepaskan serangan pedang merah darah yang menyapu lurus ke bawah, cahaya merah darahnya menyebar seperti 1000 kuda yang berlari kencang ke arah mereka. Konsepsi artistik. Bahkan seorang jenderal jiwa iblis biasa seperti dia pun mampu menunjukkan semangat bertarung yang begitu ganas dan brutal. Jika jiwa seseorang sedikit lebih lemah, pikiran mereka akan langsung kewalahan, kemauan untuk bertarung akan hilang, dan mereka akan dipaksa untuk mengambil inisiatif di setiap langkah. Mata Ye Feng membelalak, dan indera ilahinya yang kuat sedikit bergetar. Niat haus darah yang khas dari 10 jenderal jiwa iblis sama sekali tidak dapat mempengaruhi Ye Feng. Dengan satu tebasan, awan-awan yang berarak melesat keluar. Aura pedang awan mengalir berubah menjadi mengerikan, langsung membunuh ke-10 anggota jiwa iblis. Sebuah kristal darah jiwa iblis seukuran telur puyuh berguling ke tanah. Dalam sekejap, 9 aliran energi pedang yang mengalir keluar dari pedang kristal surgawi, membunuh ke-10 jenderal jiwa iblis dan beberapa prajurit jiwa iblis yang sedang bertarung melawan kucing harimau bersayap awan. Setelah secara pribadi bertarung melawan pasukan beranggotakan 10 orang dari legiun jiwa iblis, Ye Feng telah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang situasi para prajurit jiwa iblis. Tingkat kultivasi 10 jenderal jiwa iblis kira-kira berada di antara tahap akhir dan puncak alam induksi roh. Semakin banyak prajurit yang berkumpul di sekitar mereka, semakin kuat kekuatan tempur mereka. Ke-10 jenderal jiwa iblis ini sangat kuat dalam pertempuran. Bertarung tampaknya adalah naluri mereka. Bahkan Ye Feng sedikit kesulitan dalam pertempuran langsung. Namun, yang mereka miliki hanyalah semangat bertarung naluriah dan kepatuhan mutlak. Kematian rekan-rekan mereka tidak berpengaruh pada mereka. Mereka bertarung sampai mati tanpa mundur. Tampaknya mereka memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Namun, justru tingkat kecerdasan yang relatif rendah inilah yang membuat mereka semakin menakutkan. Musuh yang paling menakutkan adalah mereka yang rela mempertaruhkan nyawa mereka. Sepertinya ketika kau sendirian, kau sama sekali tidak bisa memprovokasi 100 jenderal jiwa iblis. Setelah menghitung, Ye Feng telah memperoleh 20 kristal darah jiwa iblis biasa dan 2 kristal darah jiwa iblis tingkat 10 jenderal, yang merupakan permulaan yang cukup baik. Namun, itu masih jauh dari tujuannya yaitu 10.000 kristal darah jiwa iblis. Tiba-tiba, terdengar suara mendesing dari langit. 2 pendekar bela diri terbang di udara, tetapi tepat saat mereka melewati kepala Ye Feng, mereka tiba-tiba berbalik dan menyerbu ke arah Ye Feng. Dalam sekejap, 2 pendekar bela diri, satu di depan dan satu di belakang, menghalangi jalan Ye Feng.
Dilihat dari pakaian mereka, mereka adalah pendekar bela diri dari Kekaisaran Dewa Ilusi. Seorang murid dari Sekte Qiyun Kerajaan Air Hitam, kedua murid Sekte Dewa Ilusi itu langsung mengenali identitas Ye Feng. Setelah dengan cermat memeriksanya sebelum memasuki medan pertempuran jiwa iblis. Dua kakak senior dari Sekte Dewa Ilusi, apa yang membawa kalian kemari? Ye Feng menangkupkan kedua tangannya sebagai salam. Ini adalah sesuatu yang telah berulang kali diinstruksikan oleh Tetua Zhong dari sekte tersebut dan Li Si dari Sekte Li Sui kepadanya, yaitu untuk menghindari konflik dengan Sekte Dewa Ilusi dan memperlakukan murid-murid Sekte Dewa Ilusi dengan sopan santun. Pada saat-saat terakhir, jika sekte asal pedang atau suku barbar selatan memperoleh panji darah jiwa pertempuran, Kerajaan Blackwater harus bekerja sama dengan Sekte Dewa Ilusi atau Kerajaan An Kuno untuk mencegah hal ini terjadi. Mempertahankan hubungan baik dengan Sekte Dewa Ilusi sangatlah penting. Hanya lewat saja. Bu Changxuan, seorang murid Sekte Dewa Ilusi, mengangkat hidungnya tinggi-tinggi, memandang rendah orang lain dengan sikap arogan dan angkuh. Kau baru saja bertarung melawan pasukan 10 orang dari Legiun Jiwa Iblis? Tanya Emma Zi, murid lain dari Sekte Dewa Ilusi, kepada Ye Feng. Pasukan Legiun Jiwa Iblis beranggotakan 10 orang? Pikiran Ye Feng berpacu, dan dia segera mengerti apa yang dipikirkan oleh kedua murid Sekte Dewa Ilusi itu. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, aku juga. HMPH, apa kau pikir kami buta? Energi iblis di sini belum hilang. Pasti ada lebih dari satu tim yang terdiri dari 10 Legiun Jiwa Iblis yang terbunuh di sini, kata M.A.Z. Serahkan semua kristal darah jiwa iblis, cepat. Kami tidak ingin mempersulitmu. Di depan Ye Feng, Bu Changxuan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Cepatlah, nak. Kau seharusnya bersyukur para tetua tidak memberitahumu sebelum kau masuk, kalau tidak kau pasti sudah mati sekarang. Dengan petunjuk para tetua yang diberikan sebelumnya, dan mengingat bahwa masalah ini menyangkut nyawa semua orang, Ye Feng tidak ingin memperburuk keadaan, jadi dia menggelengkan kepalanya lagi. Kakak-kakak senior, sungguh tidak. Sialan, dia memang mencari masalah. Dia tidak mau mendengarkan akal sehat, jadi dia harus menanggung akibatnya. Adik MA, pergi. Bunuh anak ini. Dia benar-benar berpikir murid-murid Sekte Dewa Ilusi kita tidak akan berani membunuhnya. Bahkan tanpa kerajaan Blackwater mereka, kita tetap akan merebut panji darah jiwa perang. Bunuh. Dengan raungan yang penuh amarah, Bu Changxuan dan Emma Zi menyerbu Ye Feng satu demi satu. Tatapan Ye Feng langsung berubah dingin seperti es. Murid-murid Sekte Dewa Ilusi ini benar-benar tidak patut dihormati. Dengan satu langkah, ia menghindari serangan Bu Changxuan dan melepaskan serangan cepat seperti cambuk ke arah Emma Zi. Sementara itu, harimau bersayap awan, kucing kecil, yang selaras sempurna dengan Ye Feng, meraung dan menyerbu ke arah Bu Changxuan. Menurut Tetua Zhong dan Li Si, Sekte Dewa Ilusi sangatlah kuat, dan Ye Feng harus berhati-hati. Suara mendesing. Dengan gerakan yang aneh, ki pedang awan mengalir menebas dengan ganas ke bagian belakang kepala M.A.Z. Kekuatan spiritual pelindung M.A.Z berfluktuasi liar beberapa kali, tetapi pada akhirnya, tidak hancur. Namun, M.A.Y juga terhuyung-huyung oleh serangan pedang ini. Ki pelindung yang begitu kuat? Ye Feng juga terkejut sejenak. Ini adalah pertama kalinya energi spiritual pelindung M.A.Z mampu menahan serangan mirip cambuk awan mengalir miliknya tanpa hancur. Ye Feng memperkirakan bahwa energi spiritual pelindung M.A.Z, meskipun bukan teknik tingkat bumi menengah, setidaknya adalah teknik tingkat bumi rendah kelas atas. Dasar bajingan, kau berani mengkhianatiku. Matilah. Dengan kilatan cahaya pedang, ratusan bahkan ribuan cahaya pedang muncul, menghujani Ye Feng seperti badai pedang. Ini adalah teknik pedang 1000 ilusi dari Sekte Dewa Ilusi, sebuah teknik pedang tingkat bumi tingkat rendah. Konon, ini adalah salah satu teknik pedang dasar yang berasal dari teknik Dewa Ilusi, teknik pedang paling berharga milik sekte tersebut. Namun, teknik Dewa Ilusi dari Sekte Dewa Ilusi adalah teknik tingkat surga yang terkenal di dalam domain naga hitam. Ini adalah teknik pedang dasar yang berasal dari teknik tingkat surga, jadi kekuatannya jelas tidak kurang. Konon, ketika seseorang mencapai tingkat kultivasi tertinggi, ia dapat memunculkan 10.000 cahaya pedang yang melesat keluar secara bersamaan. Cahaya pedang ini bisa nyata maupun ilusi, sehingga mustahil untuk ditangkis. Meskipun M.A.Z di hadapanku belum menguasai teknik pedang 1000 ilusi hingga puncaknya, teknik pedang 1000 ilusi dengan ribuan cahaya pedangnya tetap sangat menakutkan. Namun, itu hanya relatif terhadap orang lain. Bagi Ye Feng, yang memiliki kekuatan ilahi meridian pedang berupa kejernihan hati pedang, teknik pedang 1000 ilusi ini penuh dengan kekurangan. Menggigit, Ye Feng menghunuskan pedangnya, dengan tepat mengenai satu cahaya pedang sejati yang tersembunyi di antara ribuan cahaya pedang milik M.A.Z. Menghancurkan teknik pedang 1000 ilusi milik M.A.Z. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi M.A.Z berubah drastis. Hampir bersamaan, Ye Feng melangkah maju, dan 9 cahaya pedang tiba-tiba menyapu ke arah M.A.Z. 9 kilatan awan yang mengalir. Ye Feng harus menyelesaikan pertempuran dengan cepat.
Kucing harimau bersayap awan mengalami kesulitan besar dalam melawan murid-murid elit sekte Dewa Ilusi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia sudah menderita luka pedang lagi. Cahaya pedang Mazhi berkilat, terpecah menjadi 9 cahaya pedang yang bertemu dengan 9 kilat awan mengalir milik Ye Feng. Dalam sekejap, 9 cahaya pedang Ye Feng menyatu menjadi satu dan menebas ke bawah. Hah? Apa yang terjadi? Aku melihat darah keluar dari leherku. Perubahannya terlalu mendadak. Mazhi meninggal terlalu cepat. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana dia meninggal. Adik laki-laki Ma. Bu Changxuan berseru. Sialan, kau berani membunuh murid sekte Dewa Ilusi kami? Aku akan menghabisi seluruh keluargamu begitu aku keluar dari sini. Begitukah? Saya khawatir Anda tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Serangan kilat 9 kali menghantam dari langit. Bang! Bu Changxuan juga cukup tangguh, bahkan lebih kuat dari Mazhi. Setelah terhuyung mundur 3 langkah, dia benar-benar berhasil menahan serangan 9 kilat awan mengalir milik Ye Feng. Nah, hanya itu yang kau punya? Kau akan mati hari ini. Ledakan. Aura pedang yang menakutkan tiba-tiba muncul, dan cahaya pedang, seperti awan, melesat ke arah Bu Changxuan. Untuk berjaga-jaga, Ye Feng langsung menggunakan teknik pedang angin dan awan. Hampir bersamaan, Bu Changxuan, yang merasakan bahaya, juga bersinar dengan sangat terang. Cahaya pedangnya dan cahaya spiritualnya berkelebat liar. Kilatan cahaya pedang melesat melewati. Energi spiritual pelindung Bu Changxuan hancur berkeping-keping, dan tubuhnya dipenuhi luka berdarah akibat sabetan cahaya pedang. Saat ia jatuh ke tanah, darah menyembur keluar tanpa terkendali. Namun, meskipun terluka parah, Bu Changxuan tidak meninggal, berkat energi spiritual pelindungnya yang kuat. Bu Changxuan juga merupakan seniman bela diri alam pemandu roh pertama yang mampu menahan teknik pedang angin dan awan miliknya tanpa mati. Para murid sekte Dewa Ilusi memang luar biasa. Jangan bunuh aku. Kau tidak bisa membunuhku. Melihat Ye Feng melangkah maju dengan pedangnya, Bu Changxuan meraung ketakutan, kesombongannya yang sebelumnya telah lenyap sepenuhnya. Ye Feng tidak berbicara. Dia sudah membunuh Mazhi dari sekte Dewa Ilusi. Jadi bagaimana mungkin dia tidak membunuh Bu Changxuan? Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Saudaraku adalah Bu Changtian, ahli nomor 1 dari sekte Dewa Ilusi. Jika kau membunuhku, kau akan mendapat masalah besar. Tertawa. Kilatan cahaya pedang muncul, dan lubang berdarah langsung terlihat di dahi Bu Changxuan. Apakah kita tidak akan membunuhnya, tetapi menunggu dia kembali dan melapor, sehingga seluruh sekte Dewa Ilusi akan memburu Ye Feng? Bu Changtian, ahli nomor 1 dari sekte Dewa Ilusi? Ye Feng mengingat nama itu. Harus diakui bahwa para murid sekte Dewa Ilusi memang sangat kaya. Baik Bu Changxuan maupun Mazhi sama-sama menggunakan senjata sihir tingkat rendah kelas 1. Tak heran kekuatan tempur mereka begitu kuat, ternyata Ye Feng tidak memiliki keunggulan dalam hal senjata. Kedua artefak magis tingkat rendah ini merupakan keuntungan besar.